Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari tim Ecolab, ada Pak Ardian, ada Pak Nizar, ada Pak Fajar juga ya, ada Pak Chandra, ada Pak Rudi. Rudi apa Haji Rudi nih? Rudi H ya? Haryadi, Pak. Oh, Haryadi. Oh ya. Doain aja, Pak. Amin. Ya, terima kasih ya udah berkenan meluangkan waktunya di sini untuk memberikan refreshing training. Sebetulnya kita jadwalkan hari ini gitu ya, itu tidak hanya untuk bapak-bapak operasi selevel superintendent, tapi juga nanti untuk semua operator ya, semua operator. Cuma mungkin lagi belum join karena ini juga sebentar lagi mau ada uploadan ya jam 3. Nah, makanya sambil jalan aja nggak apa-apa. Kalau misalnya bisa, nanti ada yang bisa join, nanti bisa join. Mungkin di sini juga Pak Rio itu buat layar lebar barangkali di ruang rapat, jadi makanya yang join cuma 1, tapi padahal aslinya banyak. Nah, itu untuk menghemat waktu juga, kita mulai aja. Silakan dari tim Ecolab menyampaikan trainingnya. Jadi ini untuk training mungkin bisa dilakukan penyampaian materinya dulu Pak ya. Nanti sesi tanya jawabnya setelah materinya selesai. Begitu aja kali ya. Biar tidak ada nanti di sela di tengah-tengah materi. Jadi biar kita nyimak dulu materinya, setelah selesai, nanti kalau ada pertanyaan dari peserta yang hadir, silakan nanti disampaikan. Yang udah banyak yang ikut. Oke ya, terima kasih. Silakan Pak Ardian dan kawan-kawan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, Ecolab, untuk menyampaikan technical presentation, Pak, untuk refreshment sistem air pendingin yang ada di Pusri, baik di Pusri 1B, Pusri 3, dan Pusri 4. Nah, kami pada siang hari ini akan yang hadir saya sendiri, terus juga ada Pak Ardian, Pak Fajar, dan Pak Chandra, juga Pak Rudi. Nah, untuk sesi kali ini untuk online, akan dibawakan oleh Pak Fajar. Mungkin untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Fajar. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ferlin, Pak Nizar atas waktu dan kesempatannya untuk mempresentasikan materi mengenai cooling water treatment gitu ya. Mungkin mohon maaf sebelumnya di layar di awal tulisannya mungkin corrosion and scaling control, tapi nanti di belakang juga kita ada juga materi tentang microbio control, karena kemarin sempat berdiskusi dengan Pak Nizar gitu bahwa memang tujuannya untuk refreshment, jadi kita coba sebanyak mungkin dalam presentasi kali ini seperti itu. Nah, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja presentasi kali ini. Sebelumnya saya mau cek dulu, mungkin untuk layarnya sudah kelihatan full screen ya Pak di sini? Ya, sudah Pak Fajar. Sudah Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak. Bisa langsung kita mulai. Oke, jadi agenda hari ini mungkin kita sedikit refreshment aja mengenai cooling water system pada sistem amonia gitu khususnya, kemudian juga ada corrosion control bagaimana di cooling water system, kemudian scaling dan microbio control di dalam cooling water system, dan pada akhirnya kita akan membahas apa sih kira-kira yang perlu kita perhatikan, parameter-parameter apa saja yang perlu kita jaga dan kita amati selama mengoperasikan sebuah cooling water system, khususnya pada amonia dan urea plant seperti itu. Oke, jadi mungkin sebelum memulai, mungkin Bapak-Bapak sekalian juga sudah banyak yang lebih tahu mengenai hal ini, bahwa cooling water system merupakan sebuah sistem yang sangat penting ya untuk amonia plant, di mana cooling water ini berfungsi untuk mendinginkan panas reaksi, mengambil panas reaksi sehingga tidak terjadi overheat yang mungkin mempengaruhi kinerja peralatan ataupun rate of reaction dari konversi produk itu sendiri, seperti itu. Jadi sistem ini lumayan penting, dan kalau tidak dijaga dengan baik bisa mengakibatkan penurunan performa dan juga
shutdown ya kalau dalam skala yang cukup besar dan parah seperti itu. Nah, jadi dari sekitar 70% energi yang ada di dalam ammonia plant gitu ya, kebanyakan itu nantinya harus diambil di take out kepada cooling water system gitu. Jadi cooling water system ini betul-betul dibutuhkan karena dia berfungsi untuk memindahkan dan menghilangkan panas yang terakumulasi di dalam plant amonia itu sendiri. Jadi kalau ketika kita tidak mengambil panas tersebut akan berakumulasi dan mempengaruhi reaksi dan performa dari peralatan proses yang ada. Jadi cukup penting dan jika tidak diperhatikan dengan baik dapat mengakibatkan masalah-masalah lainnya. Nah, ini sebagai gambaran, ini berdasarkan survei yang Nalco lakukan ya pada customer kita. Jadi ada sedikit rule of thumb gitu ya, bahwa kalau ada kenaikan 1 derajat di cooling water site temperatur gitu ya dari supply atau dari supply-nya itu bisa merugikan, mengakibatkan kenaikan energi sebesar sekitar 0,0125 million kilokalori per ton of ammonia. Jadi ada pertambahan energi yang harus dikeluarkan dari situ. Misalnya kita harus mengeluarkan energi yang lebih besar untuk kompresi dan lain sebagainya. Nah, ini kira-kira untuk plant yang kapasitas produksi sekitar 1.500 ton amonia per day, ini kurang lebih sekitar 160.000 kerugian yang bisa dihasilkan dari hal ini gitu ya per tahunnya. Jadi tentu cukup lumayan kerugian yang dihasilkan. Nah, maka dari itu kita ingin menekankan bahwa penting untuk menjaga peran dari cooling water system ini agar bisa terus mendinginkan dengan maksimum dan menjaga sistem untuk tetap berada pada kondisi optimum reaksi dan operasinya, seperti itu. Nah, tapi seperti kita ketahui, menjaga sistem amonia plant itu bukan sesuatu yang mudah juga ya. Mungkin Bapak-Bapak sudah sering menghadapi masalah di lapangan bahwa kita banyak sekali mengakibatkan mengalami berbagai macam permasalahan gitu ya, dari mulai korosi, scaling, dan mungkin yang paling impactful, yang paling jadi ketakutan selama ini mungkin adalah mikrobio gitu ya, karena mikrobio ini nantinya bisa mengakibatkan berbagai permasalahan lainnya seperti scaling dan corrosion juga pada akhirnya, seperti itu. Jadi banyak permasalahan yang mungkin terjadi, kontaminasi yang mungkin terjadi cukup tinggi dari amonia itu sendiri atau syngas itu sendiri, dan plant yang cukup complicated ini menyebabkan kemungkinan tumbuhnya scaling, kemudian corrosion, dan juga kontaminasi atau mikrobio cukup tinggi di dalam sistem. Nah, ini bisa mengakibatkan permasalahan yang cukup sering terjadi, yaitu corrosion pitting gitu ya, kalau nggak dijaga dengan baik di ammonia plant itu sendiri. Nah, jadi hari ini kita akan coba bahas satu-satu mengenai permasalahan itu, mengenai corrosion, kemudian juga mengenai scaling, dan diakhiri dengan microbio issue di dalam cooling water system itu sendiri, seperti itu. Nah, pertama-tama kita mungkin akan melihat dulu mengenai corrosion process di dalam cooling water system. Apa sih korosi itu? Kemudian bagaimana kita coba men-stop hal tersebut terjadi, khususnya di dalam cooling water system ammonia plant. Nah, jadi corrosion itu sendiri sebetulnya adalah sebuah proses elektrochemical ya Bapak-Bapak sekalian, yang umumnya terdiri atas anoda dan katoda. Nah, anoda katodanya ini apa sih? Anoda dan katodanya ini sendiri adalah cup-cup yang dalam heat exchanger, kemudian mungkin perpipaan dan lain sebagainya. Nah, ketika terjadi reaksi elektrokimia ini, besi yang kita gunakan pada cup, di heat exchanger dan lain sebagainya itu akan teroksidasi seperti itu ya. Teroksidasi jika bisa kita lihat nih pada sisi kanan slide gitu ya. Di anoda ini akan terjadi reaksi perubahan dari Fe yang tadi pipa kita iron gitu ya menjadi Fe2+ dan 2 elektron gitu ya. Nah, di sini nantinya si iron itu sendiri akan tergerus karena lama-kelamaan dia terus bereaksi dan semakin dalam. Ini yang mungkin nantinya mengakibatkan terjadi kebocoran di pipa dan lain sebagainya gitu ya. Dan metal yang lain itu serve sebagai katoda. Nah, gitu. Di sini terjadi reduksi oksigen dan lain sebagainya. Nah, yang kita hindari adalah kejadian di anoda ini, di mana akan banyak iron yang teroksidasi dan mengakibatkan
terjadinya failure di tubing atau bolongan di tubing heat exchanger ataupun perpipaan seperti itu. Nah, tadi kita kan baru membicarakan reaksi yang terjadi di anoda seperti itu ya. Nah, tapi ketika terjadi reaksi di anoda ini, Fe2+ itu nantinya akan terbawa oleh air gitu ya. Dia akan terbawa oleh air ke dalam sistem pendingin kita. Nah, jika dia terbawa cukup jauh dan juga cukup jauh dari sisi tadi dia teroksidasi gitu ya, dia ini akan menjadi endapan gitu ya. Endapan ini nantinya juga bisa mengakibatkan korosi lainnya lagi gitu ya. Karena di bawah endapan, umumnya di bawah endapan Fe yang tadi diambil dari satu site, itu bisa terjadi juga korosi di bawahnya lagi yang kita sebut dengan under deposit corrosion gitu ya. Jadi jika korosi ini tidak diselesaikan dengan baik, itu bisa mengakibatkan permasalahan seperti itu yang mengakibatkan makin banyak lagi terjadinya korosi di dalam sisi plant. Nah, tapi jika produk oksidasi tadi itu terdeposit di atas permukaan itu sendiri, mungkin bisa dilihat di gambar yang di bawah ini, Pak, yang berwarna abu-abu gitu ya. Ketika dia terdeposit secara cepat di permukaan itu, di permukaan di mana dia teroksidasi tadi, dia ini bisa membentuk sebuah layer yang kita sebut sebagai passivation layer gitu. Nah, jadi ini mencegah, jadi layer ini bersifat lebih pasif dan mencegah terjadinya reaksi oksidasi yang tadi yang Fe2+ dari Fe menjadi Fe2+ itu untuk berlanjut gitu, karena ada pelindungnya dari deposit tadi yang cepat terbentuk di permukaannya itu sendiri seperti itu. Nah, inilah reaksi yang umumnya kita manfaatkan untuk memberikan protective film gitu ya dengan chemical-chemical kita. Inilah reaksi yang kita trigger untuk membentuk passive film di atas permukaan tubing atau iron yang kita berikan, yang kita treatment di plant-plant seperti itu. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Jadi ini tadi sedikit faktor, ada dua reaksi yang menginfluence terjadinya korosi gitu ya. Yang pertama reaksi di katoda dan reaksi di anoda. Semakin besar katoda yang dihasilkan, karena katoda itu adalah sepanjang pipa, sementara anoda itu mungkin kecil gitu ya, di mana anoda itu umumnya terjadi, dia menjadi anoda itu terjadi karena adanya perbedaan potensial, karena ada deposit tadi yang saya cerita sebelumnya, kemudian juga misalnya permukaannya tidak rata gitu ya, jadi antar kedua metal ini ada transfer elektron di dalamnya, ini menyebabkan satu sisi menjadi bersifat lebih anoda dan lainnya katoda. Nah, kalau anodanya sangat kecil dan katodanya sangat besar, ini akan mengakibatkan besi semakin cepat gitu ya, terpangkas ke dalam, menjadi rate dia mengkorosi akan semakin cepat gitu, karena katodanya itu sendiri sangat besar, sementara anodanya itu sangat kecil. Nah, ini mengakibatkan semakin parah gitu ya korosi yang terjadi dalam cooling water system. Seperti itu. Nah, korosi sendiri terjadi ada beberapa jenis gitu ya. Kalau kita melihat keparahannya, ada yang general corrosion gitu ya. Ini general corrosion kita nggak terlalu takut gitu ya, karena general corrosion ini basically adalah korosi yang terjadi kalau korosi itu terjadi di sepanjang pipa gitu ya. Rate-nya sama aja gitu, tapi hanya permukaannya saja yang terkena korosi itu sendiri. Nah, jadi kita nggak begitu takut karena rate-nya itu pasti tidak begitu besar gitu, rate of Fe-nya terlalu menjadi Fe2+ gitu ya. Nah, yang kita takutkan adalah sebenarnya localized corrosion gitu ya. Localized corrosion ini apa, Bapak-bapak sekalian? Localized corrosion ini tadi, Pak, ketika kita memiliki deposit misalnya deposit iron atau deposit apapun, kemudian di bawahnya terjadi perbedaan potensial di bawah deposit itu, sehingga membentuk area anoda yang sangat kecil gitu ya, anoda yang sangat kecil, dan permukaan yang lainnya menjadi katoda. Nah, ini karena reaksi oksidasinya akan berfokus pada titik ini saja, sementara anodanya sangat besar sehingga terjadi kebolongan yang cukup cepat. Nah, ini bisa terjadi tadi ketika ada deposit, atau ketika kita misalnya ada tube yang apa namanya, yang seperti di baut gitu, di dalam situ ada rongga antara baut dan seperti di ulir gitu ya, ada rongga antara ulirnya tersebut, terjadi penumpukan
ion-ion yang agresif dan lain sebagainya, ada penumpukan ion di situ mengakibatkan beda potensial di air gitu ya. Jadi mengakibatkan terjadinya sebuah reaksi korosi di dalam perpipaan tersebut. Nah, jadi yang kita takutkan sebetulnya adalah yang ini gitu ya, yang localized corrosion. Karena kalau general corrosion umumnya kita nggak terlalu takut karena rate-nya, karena korosi yang terjadi anodanya itu ada di sepanjang permukaan metal, jadinya kita nggak begitu takut dengan rate yang cepat ke arah bawah ke dalam ketebalan metal itu sendiri, seperti itu. Nah, itu tadi sekitar mungkin sedikit gambaran mengenai reaksi korosi yang terjadi di dalam sebuah permukaan, di permukaan sebuah metal seperti itu. Nah, tadi mungkin saya sudah menyinggung sedikit tentang mengenai bagaimana kita bahwa sebuah reaksi korosi itu reaksi keduanya, kalau itu terjadi sangat cepat di permukaan film gitu ya, itu bisa di permukaan metal gitu ya, itu bisa membantu untuk mendevelop sebuah passive film yang tujuannya memproteksi dari reaksi korosi lanjutan metal di bawahnya, seperti itu. Nah, inilah yang umumnya kita kejar dari NALCO gitu ya. Kita malah membuat menginjekkan chemical gitu ya, chemical sebagai corrosion inhibition untuk mempercepat terjadinya deposit yang sangat cepat terjadi di atas permukaan metal yang terkorosi itu sendiri, sehingga membentuk lapisan pasif dan tidak terserang oleh ion agresif lainnya, seperti itu. Nah, ini tadi gambarannya Pak yang saya tunjukkan sebelumnya gitu ya. Jadi ketika dia itu sendiri, ketika kita punya metal gitu ya, di sini di salah satu sisi yang menjadi anoda, kemudian dia terkorosi gitu kan, dia akan menghasilkan Fe2+. Nanti Fe2+-nya ini kalau kita bisa cepat merubah dia menjadi sebuah protective ion yang kita sebut gamma iron oxide, kemudian gamma iron oxide-nya itu terdeposit di atas permukaan layer ini. Nah, ini akan mencegah terjadinya reaksi lanjutan gitu ya. Jadi metal yang di bawahnya nggak akan lagi berubah jadi Fe2+, karena dia akan membentuk protective layer di atasnya yang mencegah terjadinya mencegah terjadi korosi lanjutan seperti itu. Nah, inilah yang kita inginkan dari treatment yang kita lakukan di cooling tower, di ammonia plant, ataupun plant-plant lainnya, seperti itu. Nah, jadi ketika kita membuat passive film di anoda itu sendiri, nah di sisi lain, di katoda dan lain sebagainya, reaksi ini akan berhenti, karena kalau misalnya kita melihat sebuah reaksi elektrochemical gitu kan, yang kita butuhkan itu sebetulnya adalah anoda, katoda, dan elektrolitnya atau cairannya. Nah, dalam hal itu air sendiri. Nah, ini karena salah satu sirkuitnya kita blok gitu ya, jadi reaksi ini tidak berlanjut lagi secara cepat gitu ya, karena sudah ada passive film yang terbentuk di atasnya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa jenis gitu ya corrosion inhibitor yang biasanya kita gunakan atau yang kita fokuskan ke sisi anodik gitu ya. Nah, di sisi anodik ini biasanya kita menambahkan corrosion inhibitor yang bisa bersifat oxidizing maupun non-oxidizing seperti itu. Nah, apa sih bedanya gitu ya, oxidizing dan non-oxidizing gitu ya? Mungkin untuk chemical-chemical tertentu, mungkin yang dari dulu bekerja di sistem cooling gitu ya, mungkin pernah tahu bahwa kromat itu pernah digunakan gitu ya zaman dahulu kala, tapi ternyata banyak dampak negatifnya. Nah, kromat ini sebagai salah satu chemical yang contohnya adalah oxidizing, di mana dia langsung gitu ya mengoksidasi Fe2+ tadinya yang terbentuk itu untuk menjadi gamma iron oxide secara sangat cepat di atas permukaan metal itu sendiri, seperti itu ya. Nah, sementara ada juga chemical-chemical lainnya yang bersifat non-oxidizing, ini mungkin yang banyak digunakan saat ini, seperti fosfat gitu dan lain sebagainya. Nah, fosfat ini dia akan mengkatalisasi gitu ya perubahan Fe2+ menjadi gamma iron oxide atau protective layer tadi itu dengan cara dia mereaksikan dulu dengan menjadi FePO4, kemudian iron fosfat ini nantinya akan bereaksi dengan oksigen dan membentuk passive film di atas permukaan metal itu sendiri. Tapi dari kedua jenis ini intinya adalah kita ingin membentuk lapisan passive film yang sangat cepat di atas metal dengan penambahan chemical sebagai bantuan untuk mempercepat terjadinya reaksi tersebut, seperti itu. Nah, ini beberapa contoh gitu ya, anodic corrosion inhibitor tadi yang saya bilang ketika bereaksi di sisi anoda.
dia mencoba untuk bereaksi dengan cepat, membentuk lapisan protektif gamma iron oxide. Pertama ada molibdat, kemudian juga ada ortofosfat gitu ya dalam hal ini gitu yang tadi saya sudah sebutkan, fosfat yang biasanya kita gunakan. Molibdat mungkin sangat mahal dan kemudian butuh di level yang cukup besar seperti itu ya. Sementara kalau ortofosfat kita sudah banyak menggunakan dan relatif lebih murah, dibutuhkan juga dalam konsentrasi yang lebih kecil seperti itu. Nah, tadi itu mungkin untuk anodic corrosion inhibitor. Jadi kalau kita kembali ke corrosion itu sendiri, tadi seperti saya sudah bilang, corrosion adalah sebuah reaksi elektrokimia, di mana kita punya anoda, kita harus punya katoda dan elektrolit itu sendiri, yaitu air yang ada di dalam, yang berjalan di atas cup atau metal itu sendiri. Nah, salah satu corrosion inhibitor tadi kita sudah coba stop dari sisi anoda gitu ya. Nah, kalau kita mau patahin sirkuitnya lagi, yang kedua mau stop lagi, yang semakin bagus itu kita tambahkan juga di sisi katodanya. Kita juga berusaha menambahkan layer tambahan gitu ya, kita untuk agar si katodanya atau bagian metal lainnya itu tidak berinteraksi dengan air. Jadi mereka ini completely anoda dan si katodanya ini juga tidak terdisosiasi dengan air gitu. Nah, agar tidak terjadinya reaksi elektrokimia tadi. Nah, ini biasanya kita tambahkan macam-macam gitu ya, bisa jadi zinc gitu ya, bisa kita gunakan zinc atau kita bisa gunakan kalsium yang secara natural terjadi di dalam air gitu ya. Tapi balik lagi semuanya tergantung kebutuhan plant dan kemudian berapa sih level kalsium ataupun lainnya yang ada di dalam air itu sendiri. Tapi zat ini kalau kita bisa kontrol deposisinya seperti zinc dan lainnya, itu bisa membentuk juga protective layer yang ada di atas metal itu sendiri sehingga mengurangi reaksi korosi itu sendiri seperti itu. Nah, itu untuk corrosion inhibitor atau corrosion inhibitor. Nah, ini contoh-contohnya ada zinc, kemudian juga ada polifosfat dan juga ada fosfonat gitu yang biasanya ditambahkan secara non natural ke dalam sistem untuk membentuk lapisan inhibitor di dalam sisi katoda seperti itu. Nah, yang terbaik sebetulnya adalah untuk menstop reaksi korosi ini dari kedua belah titik gitu ya, kedua belah pihak gitu, dari anoda dan juga katoda gitu. Nah, ini dimana kita menggunakan, umumnya kita mengkombinasikan produk anoda tadi yang saya sebutkan seperti fosfat dan juga produk yang bisa kita gunakan di katoda seperti zinc. Nah, ini salah satu trik atau salah satu jenis untuk memberhentikan corrosion inhibitor yang lebih baik jika kita bandingkan dengan hanya menggunakan salah satu jenis corrosion inhibitor. Nah, ternyata berdasarkan penelitian yang kita lakukan gitu ya, bahwa ketika kita menggunakan dua jenis corrosion inhibitor ini, mereka itu membuat sebuah efek sinergetik gitu ya, saling mendukung satu sama lain, di mana hasilnya itu corrosion rate yang dihasilkan akan semakin rendah, dan juga konsumsi chemical yang digunakan akan semakin rendah pula. Nah, itu yang sekarang kita coba praktikkan di berbagai cooling water system seperti itu. Nah, ini ada beberapa kombinasi yang mungkin kita gunakan ya untuk menstop korosi inhibitor gitu ya, untuk ada zinc dan juga ortofosfat dan lain sebagainya gitu ya. Balik lagi seperti itu. Nah, untuk corrosion control di ammonia plant itu sendiri seperti apa sih seharusnya gitu ya. Nah, karena di ammonia plant ini kita tahu banyak heat exchanger yang cukup kritikal gitu ya, temperaturnya cukup tinggi dan lain sebagainya. Chemical treatment kita harus bisa gitu ya, harus bisa bertahan dalam kondisi yang seperti itu. Kemudian juga di dalam sistem kita punya mungkin banyak klorid atau chloride karena kita banyak bakteri di dalamnya dan kontaminasi dan lain sebagainya dalam sistem. Nah, jadi ketika kita mempunyai banyak klorid dan lain sebagainya juga corrosion inhibitor kita harus mampu bertahan dengan kondisi seperti itu gitu ya. Nah, beberapa corrosion inhibitor gitu ya, seperti tadi ada organic fosfat, itu ketika dia bertemu dengan kondisi seperti ini, dia akan breakdown gitu ya, dan tidak menghasilkan efek yang kita inginkan karena temperatur yang tinggi, kemudian juga pH yang tinggi gitu ya. Ini akan membuat mereka tidak berperforma dengan baik. Nah, oleh karena itu kita umumnya di Nalco menggunakan program yang berbasis zinc dan fosfat untuk
untuk nge-treat cooling water system di ammonia plant itu sendiri gitu ya, karena kedua program ini yang umumnya paling bisa bertahan pada kondisi temperatur tinggi dan juga yang tinggi klorinnya, kondisi yang klorinnya cukup tinggi dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat, kita coba bandingin beberapa program gitu ya yang kita gunakan, ada zinc fosfat, kemudian juga ada organik. Halo ya? Ya, ada juga organik seperti itu. Nah, itu zinc fosfat ini cukup bisa bergerak di daerah yang di mana kalsium hardness-nya tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi kan kalau ada kalsium hardness, kita ada bantuan umumnya untuk melawan korosi gitu ya. Tapi kalau rendah, kemudian juga sistemnya sering fluktuasi dan lain sebagainya, umumnya zinc fosfat ini cukup mampu bertahan dan beroperasi pada kondisi yang optimum di situ gitu, dengan fluktuasi yang ada. Nah, ini juga perbandingannya gitu ya, bahwa ini yang di CI ini perbandingan beberapa program chemical, kita coba amatin, kita coba bandingkan gitu ya, kalau ortofosfat saja seperti apa, ortofosfat plus TSO seperti apa, kemudian juga ortofosfat ditambah dengan zinc fosfat, ternyata memberikan corrosion rate yang paling rendah jika dibandingkan dengan chemical lainnya. Itu mengapa kita biasanya menggunakan treatment ini untuk di cooling water system yang memiliki tantangan cukup tinggi seperti itu. Nah, ini juga zinc fosfat juga kalau kita lihat gitu ya, karena beberapa ion gitu ya, atau seperti polifosfat dan lain sebagainya, kalau temperaturnya makin tinggi, itu mungkin akan ada tendensi untuk dia menjadi scaling gitu ya di dalam sistem. Sementara kalau zinc fosfat ini sendiri ternyata dengan temperatur yang cukup tinggi, asal dia adalah zinc fosfat gitu ya, ini semakin tinggi temperaturnya, solubilitasnya malah semakin bertambah gitu ya. Kita lihat saturation rasionya semakin berkurang di situ. Jadi dia akan lebih soluble pada temperatur-temperatur yang tinggi. Seperti kita tahu kan, di heat exchanger amonia itu banyak yang temperaturnya cukup tinggi seperti itu. Jadi dia cukup aman digunakan di sini, tidak akan menjadi skill seperti itu. Nah, itu mungkin untuk corrosion control di ammonia plant. Mungkin kalau bisa saya lanjutkan, untuk Nizar mungkin kita bikin tanya jawab per sesi seperti ini atau nanti di akhir saja ya? Pak Ferlin, mau per sesi seperti ini atau seperti apa Pak kira-kira? Ya, boleh Pak. Jadi per sesi dulu boleh. Ini kalau bisa ada yang mau ditanyakan takut lupa ya. Betul. Iya, nanti takut kejauhan Pak. Ya, takut kejauhan. Silakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung ke Pak Fajar ya tadi ya. Iya, boleh Pak, silakan. Ya, nanti baru dilanjutkan sesi yang lain ya, karena materinya agak beda. Ya. Silakan. Silakan Bapak-Bapak sekalian, jika ada pertanyaan mengenai corrosion ini Pak. Kalau saya kurang jelas, ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan saya, silakan juga Pak. Ya, mungkin dari ini ya Bapak-Bapak yang baru join. Jadi ini training kita sudah kita mulai dari jam 2 lewat 10 menit tadi ya. Ini sedang pembahasan tentang corrosion inhibitor. Jadi dan juga tadi udah jelaskan juga Pak Fajar terkait fenomena oksidasi ya. Nah, barangkali misalnya ada yang belum jelas terkait fenomena oksidasi, bisa ditanyakan. Nah, mungkin kaitannya ke material, mungkin saya nanya dulu Pak Fajar ya. Boleh. Kalau yang kita pakai kan materialnya semua hampir rata-rata carbon steel ya. Betul Pak. Ada juga sih, ada yang stainless steel. Nah, gimana sih pengaruh chemical yang kita gunakan terhadap ini ya, terhadap materialnya tadi? Karena contoh di amonia kan ada yang pakai stainless itu di surface condenser 101 JC itu. Nah, apakah sama proses pelapisan atau pasivasinya tadi? Mungkin bisa disampaikan Pak, atau sama aja gitu. Oke, baik Pak Ferlin. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Jadi mungkin kalau
kalau untuk treatment yang kita biasa lakukan sendiri gitu ya, karena di pabrik amonia seperti tadi sudah dijelaskan Pak Ferlin, sebelumnya memang umumnya kebanyakan adalah carbon steel gitu ya, bahan-bahan heat exchanger-nya gitu. Nah, kenapa kita menggunakan kita menjelaskan seperti tadi gitu ya, di mana kita ngejelasin ada iron yang membentuk lapisan pasifasi dan lain sebagainya, karena memang secara general lebih banyak material iron gitu ya di dalam sebuah sistem amonia plant itu sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau seperti kita tahu kan tadi Pak Ferlin juga sempat sebutkan bahwa ada stainless steel juga yang digunakan di sini gitu ya. Sebetulnya kalau chemical kita sendiri itu kebanyakan lebih menargetkan si carbon steel gitu ya untuk dipasifasi. Nah, tapi kalau untuk si stainless steel sendiri kita nggak apa-apa gitu tetap menggunakan chemical yang kita gunakan sekarang Pak, si zinc fosfat itu sendiri, karena sebetulnya si stainless itu juga sendiri sudah mampu gitu ya untuk membentuk lapisan pasifasi even sebelum kita menggunakan corrosion inhibitor ini sendiri gitu Pak. Jadi tidak begitu terpengaruh gitu ketika kita menggunakan corrosion inhibitor untuk tadi yang bahannya iron gitu ya, kemudian di situ ada stainless steel, karena stainless steel sendiri sudah memang memiliki lapisan inhibisi tersendiri gitu Pak. Gitu. Jadi ketika kita menambahkan ini juga tidak akan merubah apapun dari si stainless steel itu sendiri, Pak. Seperti itu, Pak Ferlin, mungkin dari saya. Ya, baik, Pak Fajar. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Ya, oke. Baik, yang lain barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi. Silakan, Pak. Nggak usah on cam juga nggak apa-apa. Atau misalnya agak ragu, misalnya jaringannya kurang oke gitu ya, bisa ditanyakan di kolom chat. Gak apa-apa kalau memang nanti sambil jalan aja, kalau memang masih belum, kita lanjutkan aja. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di kolom chat aja. Silakan ya. Pak Fajar dan Pak Nizar. Ya, menambahkan juga Pak, untuk di stainless steel ini memang dia kan sudah secara material itu kan sudah membentuk pasif layernya sendiri gitu ya. Tapi memang tantangannya adalah kalau stainless steel ini tidak tahan terhadap klorid yang tinggi Pak gitu. Jadi memang karena sifatnya agresif kalau klorid terhadap material stainless steel. Mungkin tambahnya seperti itu. Mungkin Pak Fajar silakan. Betul. Terima kasih Pak Nizar. Tambahannya mungkin tadi kan kita baru membahas apakah corrosion inhibitor yang kita gunakan berdampak atau enggak gitu ya stainless steel. Ya kalau untuk air yang kita gunakan sekarang fokusnya mungkin ke iron, tapi itu tidak berdampak kepada steel gitu ya. Tapi betul kata Pak Nizar, bahwa ketika kita punya stainless steel di sini kita yang harus kita cukup fokus adalah tadi kadar chloride gitu ya, karena dari sisi material sendiri dia cukup rentan pasifilmnya ini terhadap keberadaan si chloride itu sendiri gitu ya di dalam sistem dibandingkan dengan carbon steel. Jadi itu perlu kita jaga dan perlu kita awasi secara terus-menerus seperti itu chloride level di dalam amonia sistem. Mungkin dari saya itu aja Pak tambahannya. Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut gitu Pak untuk materi atau sesi kedua mengenai scale gitu ya. Nanti mungkin di akhir juga kalau masih ada pertanyaan mengenai korosi gitu ya, bisa ditanyakan juga setelahnya gitu ya. Nah kita mulai aja langsung mungkin ya Pak untuk mempersingkat waktu. Nah ini untuk scale control in cooling water system seperti itu ya. Jadi scale ini mungkin lawannya dari korosi gitu ya. Kalau tadi korosi kita menyebabkan penipisan gitu pada pipa gitu, scale ini menyebabkan penebalan gitu ya. Penebalan baik dengan adanya deposit dari iron tadi yang seperti saya ungkapkan di korosi gitu ya, di mana nanti juga di bawahnya ada korosi lagi, atau adanya material-material lain gitu ya, seperti mineral gitu yang sudah ada di air, dia terdeposit dalam tube, kemudian juga misalnya ada pengotor dari luar, suspended material gitu ya, entah dari debu dan lain sebagainya, ini juga bisa mengakibatkan terjadinya deposit atau scaling di dalam fouling atau scaling di dalam sistem cooling water itu sendiri. Kemudian juga corrosion product gitu, tadi yang saya cerita soal FE, kemudian juga mungkin karbon yang berasal dari proses leak, syngas dan lain sebagainya terdeposisi di sana, dan tak lupa juga yang terakhir yang tak kalah penting dan seram yaitu adalah microbiological deposit gitu di situ. Nah ini semua bisa membentuk lapisan tambahan yang kita sebut fouling ataupun scaling gitu di dalam sistem. Nah apa sih impact-nya gitu ketika kita menjadi lebih tebal pipanya dan lain sebagainya? Ya, tentu saja yang pertama
itu mengurangi efisiensi perpindahan panas gitu ya di heat exchanger kita, karena kan semakin tebal berarti kan semakin ada hambatan perpindahan panas gitu, semakin panas itu harus melewati pipa lebih sulit gitu dibandingkan sebelumnya. Sementara heat exchanger itu umumnya sudah didesain setipis mungkin gitu agar heat transfernya itu maksimal gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya jadi kita perlu mengambil energi yang kita keluarkan jadi harus lebih banyak gitu ya, karena panasnya nggak bisa diambil dari sistem, panasnya terakumulasi, misalnya di kompresor dia udaranya nggak lebih dingin gitu ya. Jadi ketika kita mengompres lagi, kita butuh energi yang lebih banyak untuk temperatur yang lebih tinggi seperti itu. Nah, ini juga meningkatkan konsumsi energi yang ada di dalam sistem akibat adanya scaling atau fouling itu sendiri. Nah, selain itu juga menambahkan maintenance tentunya gitu ya, apalagi kalau misalnya scalingnya itu banyak gitu kan, kita harus bersihin heat exchanger-nya lagi, kemudian juga mungkin di kondisi-kondisi yang parah yang sudah tidak tertolong lagi scaling atau fouling-nya, ini bisa mengakibatkan plant itu sampai shutdown gitu. Dan kemudian juga umur dari equipment itu sendiri, kayak kita dilihat ada microbio dan lain sebagainya, ketika kita punya deposit ada microbio, nanti akan saya jelaskan, itu bisa mengakibatkan juga choke failure intinya nantinya, dan akibatnya mungkin equipment butuh diganti ataupun choke perlu di-plugging dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi deposition itu ada dua gitu ya sebetulnya Bapak sekalian, bisa dari scaling, bisa dari fouling gitu ya. Apa sih bedanya scaling dan fouling gitu? Nah, scaling itu sendiri itu umumnya terbentuk dari material-material inorganik gitu ya, umumnya ion-ion yang ada di dalam air itu sendiri gitu. Jadi dia karena sudah jenuh gitu ya, kalau kita punya garam di dalam air misalnya terlalu banyak dan lain sebagainya, ketika konsentrasinya terlalu tinggi kan dia juga tidak mau gitu ya, tidak mau melarut lagi gitu. Nah, ini yang sama seperti di dalam sistem air pendingin gitu, yang tadinya mungkin airnya dingin, lama-lama jadi panas, yang tadinya garam di situ larut, nah sekarang jadi nggak mau larut lagi gitu. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya scaling atau deposisi mineral gitu ya di dalam sistem cooling water system kita di tubing ataupun di perpipaan. Nah, banyak faktor yang mempengaruhinya, nanti akan kita coba bahas sama-sama gitu ya. Nah, umumnya yang umumnya dulu kita pelajari mengenai scaling gitu ya, fokusnya itu biasanya ada di kalsium karbonat gitu ya biasanya, karena kita punya kalsium memang secara natural ada di air atau yang kita sebut hardness gitu ya. Kemudian juga dari karbonat yang ada di sistem secara natural. Nah, ini kalau air pendingin tadi masuk ke HE yang panas dan lain sebagainya, mereka ini akan ion kalsium dan ion karbonat ini akan menjadi tidak larut dan akibatnya membentuk scaling-scaling seperti kalsium karbonat di dalam sistem gitu. Nah, tapi nggak hanya kalsium karbonat sebenarnya, karena banyak mineral lain yang ada di dalam air. Jadi banyak juga scale-scale lain yang mungkin terbentuk di dalam cooling water system, sangat banyak tentunya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya scaling gitu ya. Yang pertama adalah common ion effect gitu ya. Ketika kita punya kalsium di dalam sistem, tadinya mungkin hanya 10, kita tambahin terus dalam sistem cooling water akibat cycle yang naik, ataupun make up-nya semakin jelek dan lain sebagainya, mungkin ketika si kalsium yang menjadi di atas 200 gitu misalnya, dia akan jadi scaling gitu ya, karena air itu udah nggak mampu lagi melarutkan ion-ion yang ada di dalam sistem tersebut, seperti itu. Yang kedua adalah temperatur tadi, kelarutan juga sangat terpengaruhi oleh temperatur gitu, oleh temperatur dan pH juga gitu ya. Jadi umumnya sih semakin tinggi temperatur dan juga semakin tinggi pH gitu, itu umumnya scaling itu semakin mudah terjadi gitu. Nah, yang lainnya itu adalah ionic pairing atau ionic strength gitu ya. Ini menggambarkan juga kadang-kadang ada interaksi antar ion di dalam air gitu ya. Seperti kalau kita misalnya punya kalsium magnesium klorida ditambahkan ke dalam sistem, kok ternyata dengan penambahan semakin banyak ion malah nggak terjadi scaling nih. Harusnya kan kita logikanya ketika kita makin banyak ion kita masukkan ke dalam air, makin nggak bisa larut. Nah, ternyata beberapa ion itu mampu gitu ya untuk berinteraksi satu dengan lainnya dan menambah solubilitas di dalam air. Jadi banyak sekali faktor yang harus dikonsiderasi ketika kita memprediksi apakah terjadi scaling atau tidak gitu ya di dalam sistem kita, seperti itu.
Nah, ini umumnya proses terjadinya scaling agak saintifik gitu ya di sini, di mana umumnya kita punya tadi mineral yang mulai terkonsentrasi dalam sistem, lama-lama dia menjadi tidak larut gitu ya, mulai menjadi butiran-butiran kecil di dalam air gitu, semakin panas, semakin tidak larut di dalam sistem itu sendiri, dia kemudian kristal-kristal ini akan menjadi tempat gitu ya untuk kristal kecil lainnya yang baru bermunculan untuk tumbuh di atasnya. Nah, ini kemudian jadi akan semakin besar dan membentuk kristal-kristal yang lebih besar. Nah, ini yang nantinya akan menjadi scaling yang dapat terdeposisi, karena semakin besar tentunya dia akan semakin mudah mengendap dan mengakibatkan masalah di jalur perpipaan itu sendiri. Seperti itu. Nah, tadi selain faktor kimianya tadi yang kita sebutkan gitu ya, faktor-faktor kimia, ada beberapa faktor lainnya juga gitu yang sangat mempengaruhi terjadinya scaling itu sendiri. Salah satunya adalah flow dari air yang mengalir di dalam heat exchanger atau tube itu sendiri di dalam cooling water system gitu ya. Kalau kita memiliki flow yang cukup rendah gitu ya, otomatis scaling yang terjadi yang akan terjadi itu akan semakin cepat gitu ya. Kenapa? Karena dengan adanya flow yang tinggi gitu, umumnya tadinya yang mineral itu atau kristal itu mau mengendap, ini terbawa oleh air itu sendiri gitu ya, terbawa atau terswap oleh air itu sendiri, sehingga dia tidak sempat mengendap atau menempel di permukaan perpipaan. Nah, tapi dengan flow yang rendah gitu ya, dia tidak terlalu turbulen alirannya, sehingga kristal itu mudah mengendap, dan akibatnya dia mudah terdeposisi di atas permukaan metal gitu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di gambar nih, kita ada percobaan seperti dilakukan dahulu gitu ya di NALCO. Kita coba memvariasikan berbagai kecepatan gitu ya, flow di atas tube. Kalau kita lihat di velocity yang paling rendah gitu ya di sini, jadi kita ada plat gitu ya, ada metal yang kita lewati air, kita lihat bagaimana deposisinya gitu ya, dengan melihat angka-angka yang di situ semakin jelas atau enggak. Kalau kita lihat nih di velocity yang semakin rendah, sebetulnya angka-angkanya itu semakin tidak terlihat gitu ya. Ini ada 4, 5, dan 6 gitu ya, semakin tertutupi oleh adanya deposit yang mengcover metal-metal ini gitu ya. Nah, sementara di kecepatan yang tinggi gitu ya, mendekati 1 meter per second atau even di atas 2 meter per second, ini kita lihat cukup clean gitu ya permukaannya, sehingga sangat minimum efek dari scaling atau deposisi di permukaan metal itu sendiri gitu. Nah, jadi ini intinya highlight-nya adalah dengan velocity yang semakin tinggi, itu semakin baik untuk scaling, namun perlu diingat juga nggak bisa terlalu tinggi, karena kadang-kadang dengan velocity yang terlalu tinggi yang kita lakukan adalah kita malah mengerosi permukaan metal yang kita miliki. Maka dari itu umumnya NALCO amannya mensyaratkan kalau ingin tidak terjadinya scaling atau fouling gitu ya, kita umumnya menjaga di velocity di atas sekitar 1 meter per second gitu ya, di cup-cup di cooling water kita, seperti itu. Nah, tadi kita sempat membicarakan banyak faktor yang berkontribusi gitu ya untuk memprediksi scaling gitu. Nah, ada macam-macam gitu. Ada temperatur, ada common ion effect, ada pH dan lain sebagainya gitu ya. Nah, gimana sih kita bisa memprediksi faktor-faktor ini gitu untuk melihat terjadi atau enggaknya deposisi itu sendiri atau scaling itu sendiri. Nah, di masa lalu kita biasanya orang-orang berlandaskan Langelier Saturation Index gitu ya, ini di masa lalu nih, karena umumnya mereka ngelihat banyak CO2 yang terbentuk di municipal water dan lain sebagainya. Ini mengakibatkan terjadinya deposisi kalsium karbonat gitu, dan mereka ngelihat bahwa ini ada korelasinya nih dengan pH gitu ya, dengan pH dari water itu sendiri gitu. Ternyata dengan korelasi pH di pH desaturated-nya berapa, maksimum saturation saat itu dengan pH saat itu, kita bisa melihat apakah dia terjadi scaling atau dia terjadi fouling dan lain sebagainya gitu berdasarkan indeks perhitungan ini gitu. Kemudian dikembangkan lebih lanjut Langelier itu menjadi RISNAR gitu ya, RISNAR Saturation Index. Kita bisa ngelihat bahwa airnya ini ternyata nggak cuma memprediksi scaling, tapi bisa ngelihat juga bahwa ternyata airnya ini agresif nih, bisa jadi ini korosi gitu, ternyata bukan korosif gitu, karena kan korosif tadi adalah kebalikannya dari scaling dan lain sebagainya. Juga bisa melihat seberapa banyak scale gitu ya, kalau misalnya nilai RSI-nya misalnya di bawah 5,5 gitu, berarti scale ini bakal sangat parah di dalam sistem gitu,
untuk memprediksi seberapa severe gitu atau seberapa parah dampak scaling bisa diberikan ke dalam sistem. Nah, tapi kedua indeks ini gitu ya sebetulnya di masa lalu di-develop hanya untuk melihat kalsium karbonat. Sebenarnya di dalam sistem kita sangat banyak mineral-mineral lainnya. Kita punya silika, kita punya magnesium, kita punya banyak hal lainnya gitu ya. Nah, ini nggak bisa kita lihat menggunakan hanya Langelier atau Richter Saturation Index. Nah, oleh karena itu NALCO mendevelop, bukan NALCO sih sebetulnya, ini semua banyaklah di dunia ini yang sudah mendevelop perhitungan menggunakan saturation index, di mana kita menghitung saturation index ini dengan mengconsider berbagai faktor yang ada di dalam sistem kita, dari mulai chemistry gitu tadi ya, mineralnya apa aja dalam sistem, kemudian juga velocity, temperatur, karena temperatur berpengaruh, pH, dan lain sebagainya. Jadi kita menggunakan ini karena ini lebih reliable dalam menentukan terjadi scaling apa yang akan terjadi dalam sistem kita, dan berdasarkan informasi yang ada yang benar-benar aktual terdapat di dalam cooling water system kita itu sendiri gitu ya. Dari situ kita bisa melihat kira-kira apa sih kira-kira inhibitor yang kita butuhkan untuk digunakan di dalam sistem itu sendiri gitu. Nah, ini harus dilakukan menggunakan komputer gitu ya. Jadi penghitungan pH seperti standar tadi itu susah dilakukan kalau untuk memprediksi ion yang begitu banyak dan juga faktor yang begitu banyak seperti itu. Nah, itu untuk scaling. Nah, untuk fouling ini perbedaannya dengan scaling adalah fouling ini deposisinya tidak harus dari mineral gitu ya, tidak harus dari mineral yang ada di dalam air, tapi juga bisa dari berbagai macam sources lainnya seperti ya suspended solid, kayak kita misalnya ada debu dan lain sebagainya yang masuk ke dalam sistem, kemudian juga ada kontaminasi lainnya, hidrokarbon dan lain sebagainya, kemudian juga produk-produk korosi tadi yang saya bilang seperti iron dan mangan gitu, yang metal-metal yang ada di dalam air gitu. Nah, ini karena dia bukan dari mineral yang ada di dalam air itu sendiri, nah ini mereka bisa terdeposisi di dalam ini kita sebut sebagai fouling gitu ya, ketika dia terdeposisi di dalam sistem air pendingin kita itu sendiri gitu. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi fouling gitu ya? Intinya adalah pertama seperti halnya seperti halnya scaling gitu ya, itu ada flow velocity gitu. Flow velocity di situ semakin lambat flow-nya, semakin kecil flow-nya, maka semakin mudah juga terjadinya fouling gitu. Kemudian juga kalau ada area-area di mana terjadi lokal low flow gitu, nah ini bisa terjadi juga seperti itu. Kemudian juga HE gitu ya, kadang-kadang kita punya HE di atas, sementara header atau supply HE-nya itu dari bawah gitu. Nah, ini kan semakin ke atas berarti flow-nya semakin pelan, dia kehilangan power untuk mendorong air di HE-nya itu sendiri karena harus melawan gravitasi dan lain sebagainya. Ini mengakibatkan juga lebih mudah terjadinya fouling. Kemudian juga ketika kita punya HE yang lokasinya di bawah, cooling water supply lainnya dari atas, heater-nya dari atas, ini bisa jadi trap gitu ya, karena ketika fouling ada di dalam supply-nya itu sendiri, motor ada di dalam supply-nya itu sendiri, dia akan memilih terdeposisi di heat exchanger dibanding ikut juga balik gitu ya ke dalam sistem distribusinya gitu. Jadi inilah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fouling gitu. Nah, jadi scaling dan fouling pada akhirnya akan mengakibatkan deposisi, mengakibatkan adanya penambahan ketebalan di metal, penambahan ketebalan ya pada metal atau tube kita gitu. Bagaimana sih kita cara ngontrolnya? Bisa dengan cara mechanical gitu ya. Bisa dengan cara mechanical, dengan ada side stream filter, kita tambahin juga mungkin di condenser, di beberapa condenser di power plant gitu ya, kita bisa ada bowl cleaning atau air rumbling seperti itu untuk membersihkan tube-nya. Atau dengan mengontrol kondisi di dalam sistem gitu ya, dengan mengurangi cycle dari cooling water itu sendiri sehingga cycle-nya tidak terlalu tinggi dan mineral yang ada di dalam air juga tidak terlalu banyak berkumpul seperti itu. Nah, ya selain itu juga selain tackling dari sisi mechanical dan operation, kita juga umumnya NALCO Water membantu dalam men-tackling ini dari sisi chemical gitu ya, dengan menggunakan apa yang kita sebut dengan scale control atau fouling control chemical gitu. Nah, scale control atau
scale atau fouling control ini sendiri seperti itu mekanisme kerjanya itu bisa berbagai macam gitu ya. Bisa seperti satu, yang pertama adalah crystal modification gitu ya. Jadi ketika kita nambahin chemical ini dalam sistem, tadi kristal yang terbentuk itu menjadi lunak, menjadi gembur. Jadi dia tidak menempel dengan kuat di atas permukaan metal gitu. Dia melunakkan si kristal ini sehingga lebih mudah lagi tersapu oleh air dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ada yang kita sebut dengan crystal absorption. Ini menempel di permukaan di permukaan kristal, sehingga kristal ini terhambat pembentukan yang nggak bisa groove lebih gede lagi. Nah, ini juga ada scale inhibitor yang berperan seperti itu gitu. Nah, ini untuk fouling gitu ya, fouling control mechanism. Ini ada yang sistemnya seperti dispersan. Dispersan ini mungkin musuhnya kalau kita biasa melihat koagulasi dan flokulasi gitu ya. Kalau koagulasi dan flokulasi itu umumnya mendekatkan partikel-partikel kecil, nah di sini kita berusaha partikel kecil ini semakin mempunyai charge yang sama sehingga dia menolak satu sama lain gitu ya. Karena sama-sama negatif, kita tambahin dispersan ini akan menambahkan muatan di permukaannya, akibatnya mereka semakin tidak mau berkolisi atau menabrak satu sama lain sehingga tidak mengendap untuk fouling. Ada juga yang menggunakan surfaktan gitu ya. Dengan surfaktan ini umumnya melapisi gitu ya agar dia tidak menempel atau tidak terbawa air terlalu banyak gitu ya. Jadi bisa gampang disapu oleh air gitu. Jadi yang sisi hidrofiliknya itu akan menempel di air, dia akan terbawa ke air sehingga molekulnya itu akan terbawa di dalam sistem seperti itu. Nah, ini beberapa chemical gitu ya yang biasanya kita bisa gunakan gitu. Balik lagi, karena tadi banyak scale dan banyak jenis scale yang ada gitu ya, karena banyak mineral yang ada di dalam sistem, kemudian juga banyak fouling yang ada di dalam sistem gitu ya, terdapat beberapa pilihan gitu untuk melakukan deposit control gitu. Ini yang pertama adalah polifosfat gitu ya. Ini mungkin cocok gitu ya untuk kalau scale-nya cuma kalsium karbonat, tapi kalau misalnya scale-nya bukan kalsium karbonat aja, sudah ada kalsium sulfat dan lain sebagainya, ini polifosfat menjadi tidak efektif seperti itu. Nah, kemudian dikembangkan menjadi organik fosfat gitu ya. Organik fosfat juga seperti itu gitu ya. Dia lebih efektif terhadap kalsium karbonat, tapi juga bisa efektif terhadap kalsium sulfat. Nah, tapi ternyata dewasa ini makin banyak scale-scale yang ditemukan di dalam sistem gitu. Ada silika dan lain sebagainya. Nah, organik fosfat juga tidak mampu menjawab hal tersebut. Nah, oleh karena itu, makanya secara modern umumnya Nalco menggunakan polimer kita sendiri yang ini mampu umumnya untuk mencegah terjadinya kalsium karbonat, kalsium sulfat, kemudian juga karena kita menggunakan fosfat di dalam sistem, kita juga bisa mencegah terjadinya kalsium fosfat gitu jika terbentuk di dalam sistem. Selain itu juga itu efektif untuk menangkal silika atau silicate control di dalam sistem seperti itu. Nah, ini Nalco ya temuan kami itu yang biasa kita sebut polimer kita sebagai high stress polimer gitu ya. Ini salah satu paten Nalco di mana ini mampu untuk bekerja pada sistem dengan temperatur yang tinggi, kemudian juga flow velocity yang agak kurang gitu ya. Kalau agak kurang sedikit dari 1 meter per second, flow velocity dari airnya dia masih mampu bekerja gitu ya. Kemudian juga ketika ada klorin gitu ya, dia juga agak tahan gitu ya jika dibandingkan dengan polimer-polimer yang lain yang ada di pasaran gitu. Nah, makanya itu kita menggunakan ini umumnya untuk melengkapi treatment kita yang ada di site seperti itu. Umumnya kita gabungkan, tadi kita punya zinc fosfat untuk corrosion. Nah, kita menggunakan ini untuk melawan scale ataupun fouling deposition di dalam sistem gitu. Nah, ini tabel di kanan ini kelebihannya gitu ya, bahwa HSP ini program kita ini mampu bertahan pada temperatur yang cukup tinggi gitu ya, kemudian juga pada cycle yang lebih tinggi atau holding time index dari cooling water yang tinggi, kemudian kalsium yang tinggi, iron yang tinggi, dan aluminium yang tinggi seperti itu. Nah, mungkin itu untuk scale Pak Nizar dan Pak Ferlin. Mungkin kalau mau bertanya dulu mengenai scale, silahkan waktu dan tempatnya sebelum nanti kita lanjutkan ke microbiocontrol seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, baik. Silakan ini
kawan-kawan yang sudah join. Barangkali ada yang baru join juga tadi ya. Jadi kita udah mulai dari jam 2:10. Kita udah yang pertama penjelasan tentang corrosion inhibitor, terus juga mekanisme korosi juga tadi udah jelaskan oleh Pak Fajar, dan ini yang kedua terkait scale inhibitor ya. Jadi tadi udah dijelaskan juga beda antara scale dan falling dan bagaimana mencegahnya. Nah, mungkin teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan. Karena kalau scaling sama falling nih kadang-kadang memang kita temui ya. Tapi yang paling sering nih yang ini nih, bahasan setelahnya ini, Terakhir ini, Pak. microbial control. Ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya ada yang ingin tanyakan. Ya. Bisa langsung ini ditanyakan langsung. Maksudnya ya ini ya. Bisa bicara langsung atau lewat chat. Kalau enggak, mungkin saya juga ada pertanyaan, Pak. Silakan, Pak Ferlin, silakan. Ya, jadi kalau scaling dan falling itu kan tadi udah jelaskan perbedaannya ya. Nah, kalau tipikal dari raw water-nya atau untuk make up water sumber air sungai dan air laut kan beda, Pak ya. Betul. Dari mineralnya beda ya. Nah, kalau dengan air Sungai Musi yang kita punya ini, kita tuh lebih cenderung kemana Pak? Maksudnya apa lebih cenderung korosi, apa lebih cenderung ke scaling menurut Ecolab? Ya, mungkin kalau dari saya belum sempat ini Pak, mohon maaf sebelumnya. Oh ya, nggak apa-apa belum ya. sempat menganalisa. Oh iya, nggak apa-apa. Mungkin nanti Pak Nizar aja itu. Ya kalau memang belum. Ya nggak apa-apa Pak. Akan dibantu gitu. Nah, kita lihat atau sama-sama. Misalnya tipikal air sungai misalnya Pak, misalnya yang umum, yang common. Ya mungkin kalau air sungai. Ya. Oh, mau jawab Zat? Ya, untuk tipikal Sungai Musi ini kalau dari hasil analisa kami Pak, memang kalsiumnya kan rendah gitu ya Pak ya. Jadi memang kalau tendensinya gitu, kalau kita lihat dari Langelier Index itu lebih condong ke korosi memang kalau tipikalnya gitu ya. Oke, iya. Nah, ya itu berarti karena kalsiumnya rendah itu Pak, makanya mungkin kita di sana sekarang ini menggunakan zinc fosfat ya Zar ya, benar ya kalau untuk benar. Ini ya. Jadi perlu penambahan. Karena kan kalsium ini sebenarnya walaupun dia kalau kebanyakan jadi scaling, Pak, tapi kadang-kadang dia membantu untuk melawan korosi kalau jumlahnya cukup gitu. Nah, maka dari itu ketika kalsium ini nggak ada, umumnya kita menambahkan zinc di dalam sistem seperti itu ya Pak Ferlin. Untuk kondisi di pusri mungkin ya. Ya, zinc fosfat ini apa digunakan hanya untuk yang make up-nya dari air sungai atau mungkin juga bisa dipakai di misalnya di yang raw water-nya atau make up-nya pakai air laut, atau apa sih bedanya Pak? Maksudnya apakah memang wajib itu kita pakai zinc gitu ya? Ya, jadi nggak selalu Pak Ferlin, balik lagi. Tadi kalau misalnya kita punya sistem dengan balik lagi dengan sistem itu masing-masing sendiri gitu ya. Ketika kita punya kalsium gitu ya, kalau ketika kalsium ini cukup gitu ya, cukup dan pada level yang baik, dia bisa membantu menjadi cathodic corrosion inhibitor. Jadi kita nggak perlu lagi menambahkan zinc gitu ke dalam sistem gitu. Nah, di situ kita umumnya menggunakan program yang seperti organik gitu ya, kayak polifosfat atau organik fosfat situ, karena kita nggak perlu lagi menambahkan zinc dan lain sebagainya. Nah, namun ketika kita di dalam sistem melihat bahwa ternyata secara natural tadi seperti Pak Nizar melihat bahwa ternyata air permukaan ini, air dari Sungai Musi ini kalsiumnya rendah. Nah, berarti di situ kita butuh menambahkan zinc dan lain sebagainya untuk menjadi cathodic corrosion inhibitor di dalam sistem itu sendiri. Nah, tapi cukup berbeda lagi ketika kita bicara dengan sistem misalnya air laut seperti itu tadi yang disinggung oleh Pak Ferlin gitu ya. Ketika kita berbicara mengenai air laut, umumnya juga kita tidak membicarakan lagi corrosion inhibitor seperti yang kita gunakan saat ini gitu Pak, karena kan air laut ini cukup korosif gitu ya, karena klorin atau chloride yang ada di dalam sistem dari air laut itu kan cukup tinggi Pak. Jadi ketika menggunakan even stainless ataupun carbon steel ini akan cukup terpengaruh sangat besar di situ, akan sangat mudah terjadi korosinya.
di dalam sistem cooling tower yang menggunakan air laut. Nah, maka pada itu umumnya kalau air laut, kalau di cooling tower yang kita hadapi ya, dengan cooling tower yang menggunakan air laut, umumnya yang kita gunakan adalah bahan-bahan yang bersifat metalnya itu sendiri menggunakan bukan lagi stainless steel ataupun carbon steel gitu ya. Kita bisa menggunakan secure seperti itu. Jadi emang cooling tower-nya yang udah dibuat anti korosi dari awal gitu, Pak. Jadi nggak perlu dengan penambahan chemical apapun lagi gitu di situ. Karena percuma iron dan stainless steel tidak mampu lagi gitu di situ untuk melawan kadar chloride dan lain sebagainya yang ada. Paling yang kita tambahkan dalam sistem seperti itu cuman anti deposisinya aja gitu ya Pak. Kadang-kadang mungkin kita nambahin organik fosfat sebagai anti skalan atau mineral lainnya yang mungkin terjadi di dalam sistem itu. Gitu sih Pak Erlin sebetulnya. Iya Pak, satu lagi Pak yang udah pernah disampaikan oleh Ecolab tuh sekarang udah dikembangkan atau ada inovasi untuk treatment program non fosfat inhibitor ya, jadi tidak menggunakan fosfat. Nah, itu kan tadi udah disampaikan kalau hubungan antara kalsium karbonat dan juga jadi korelasi karbonat dan juga fosfat ya. Betul. Nah, itu kalau ini namanya inovasinya tanpa menggunakan fosfat. Betul. Nah, itu berarti beda lagi ya. Berarti kita misalnya di pusri tanpa menggunakan fosfat, apakah bisa nggak gitu? Iya. Jadi gini Pak, itu memang berangkatnya seperti ini Pak. Untuk kalsium untuk program non-P itu sendiri, kita sebutnya non-P Pak. Itu memang salah satu terobosan terbaru kita gitu ya. Tadinya mau saya masukkan, cuman melihat durasi mungkin takutnya tidak sempat gitu ya untuk dimasukkan ke dalam slide. Cuman memang itu berangkat dari keresahan kita karena ketika kita menggunakan zinc fosfat dan lain sebagainya, kita harus tetap mengontrol Pak level fosfat di dalam sistem atau kalsium yang ada di dalam sistem gitu kan ya. Mungkin selama ini Nizar udah kasih control range gitu ya untuk pengamatan di dalam sistem gitu ya. Berapa sih kira-kira fosfat yang boleh di dalam sistem, berapa sampai berapa, atau kalsium yang boleh berapa sampai berapa di dalam sistem. Karena kalau dia berlebihan, fosfat ini sendiri pun bisa menjadi scale gitu Pak. Dengan kalsium dia bisa membentuk apa yang kita sebut kalsium fosfat di dalam sistem. Nah, oleh karena itu kita berinovasi gitu ya di situ bahwa oke, coba kita kembangkan polimer yang tidak menggunakan fosfat gitu. Nah, di situ kita menggunakan salah satu polimer temuan kita sendiri gitu ya Pak ya, hasil riset kita, inovasi gitu ya untuk menggantikan fosfat sebagai anodic corrosion inhibitor gitu Pak, untuk di dalam sistem menggunakan non-P itu sendiri. Nah, juga itu juga karena ini sih Pak sebetulnya di beberapa tempat di negara lain fosfat ini kan makanan yang cukup ini ya Pak ya, untuk kalau ketika kita buang di dalam badan air gitu ya, masih ada fosfat yang tinggi kan suka ada eutrofikasi dan lain sebagainya karena kadar fosfat yang tinggi gitu. Nah, itu beberapa tempat kita sudah nggak mau lagi seperti itu Pak. Makanya kita mengembangkan ini seperti itu Pak. Ya Pak, memang benar Pak, fosfat sebagai makanan bakteri juga selain amonia. Jadi makanannya itu N gitu ya, sumber nitrogen dan fosfat juga. Kemarin juga ada yang menyampaikan soalnya tentang mikroalga, jadi fosfat itu jadi sumber makanan juga. Nah, ada pertanyaan dari Pak Abraham di chat ini, mungkin tidak apa-apa ya, langsung jawab aja. Silakan Pak, pada HI yang terjadi scaling. Ya, pada HI yang saya bacakan, pada HI yang sudah ada scaling dan memang sangat keras gitu, sangat kuat itu dan tidak bisa dibersihin lagi itu, apakah ada pengalaman Ecolab, ada nggak sih itunya cara untuk mengatasinya ya? Apa memang sudah ya nggak bisa Pak, harus ganti HE gitu, atau mungkin ada cara lain? Yang kedua ini apakah ada korelasi untuk saturation index dengan TCB kayaknya oke, ataukah tidak saling berhubungan? Misalkan jika indeks menyatakan safe maka yakin oke. Nah, itu korelasinya ya. Itu Pak, mohon dibantu. Terima kasih Pak, terima kasih banyak Pak Ferlin dan Pak Abraham ya. Iya, jadi kalau untuk scaling Pak, jadi mungkin kalau misalnya kita tidak bisa membersihkan dengan mechanical cleaning gitu ya, sebelum dibersihkan mungkin yang perlu kita lihat ini scale apa sih sebetulnya yang terbentuk di situ gitu, yang paling banyak gitu. Umumnya kita ambil dikit gitu ya sebagai sampel, kita coba analisa, kita lihat nih sebetulnya mineralnya apa. Karena untuk beberapa mineral mungkin dia masih bisa gitu ya untuk dilarutkan menggunakan misalnya
acid dan lain sebagainya. Itu di beberapa plan ya Pak ya, bukan di plan amonia gitu. Karena kita harus melihat juga ketika kita mau melarutkan dengan acid ataupun pelarut lainnya gitu ya, seperti celagen, seperti EDTA dan lainnya. Jangan-jangan besi kita, cup kita juga ikut terlarut gitu Pak. Nah, ini yang mungkin jadi PR gitu ya ketika kita melihat terjadinya sebuah scaling. Jadi mungkin yang kita lihat ya pertama-tama scale-nya itu apa, kemudian bisa nggak sih, masih mungkin nggak untuk dibersihkan secara chemical cleaning di dalam sistem. Nah, nanti kalau memang sudah tidak bisa gitu ya, sudah sangat susah untuk dilarutkan, ya mungkin mau nggak mau harus harus dilakukan mechanical, dan kalau mechanical nggak bisa juga ya mungkin harus memang ini Pak untuk ya mempertimbangkan untuk plugging ataupun ganti HE-nya itu sendiri, seperti itu yang sulit kalau sudah lama seperti itu. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, adakah korelasi untuk saturation index dengan TCB ataukah tidak saling berhubungan? Misal jika indeks menyatakan CW korosif, maka yakin TCB akan rendah. Nggak ada Pak sebetulnya, karena TCB ini bakteri, murni menggambarkan bakteri, sementara saturation index itu menggambarkan mineral gitu ya Pak ya. Tapi ketika kita mungkin ya yang bisa kita lihat, ketika kita makin banyak bakteri di dalam sistem, makin banyak banyak pengendapan material organik gitu ya, ini juga akan mempengaruhi terjadinya scaling atau deposisi mineral lainnya gitu. Karena ketika kita punya permukaan yang sudah kasar duluan, yang sudah ada fouling dari bakteri dan lain sebagainya duluan, dia ini bisa mampu untuk melengketkan gitu ya mineral-mineral kecil tadi yang mungkin sudah terjadi jadi scaling dan lain sebagainya. Jadi menambahkan impact dari si scaling itu sendiri. Tapi kalau secara korelasi parameter gitu, kedua hal ini, saturation index dan TCB, mungkin tidak selalu berhubungan secara langsung seperti itu Pak. Ada pertanyaan kedua sepertinya Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak ini ya Mas Kesuma. Jadi ini memang treatmentnya bukan langsung dari Ecolab ya, tapi nggak apa-apa. Jadi ini mungkin studi kasus saja. Untuk di 2B itu cooling water itu masuk range ya, artinya analisanya itu masih sesuai ya dengan batasan. Tapi kenapa masih ditemukan lumut di pinggir tiang atas tower tempat masuknya? Oh ya, di HW return-nya maksudnya. Ya itu mungkin lengkapnya mungkin setelah ini ya, tapi mungkin singkat aja Pak, bisa disampaikan. Mungkin kalau untuk lumut itu sendiri Pak, itu bisa terjadi karena berbagai macam faktor ya Pak ya, dari mulai mungkin pertama mungkin kita harus cek dulu ada ini kita ngomong mikroba jadinya jatuhnya Pak, jadi ada biosite-nya itu cukup nggak di dalam sistem atau enggak gitu ya, atau tadi kalau misalnya nggak ada air yang mengalir, karena kan biosite-nya ada di dalam air ya Pak. Jadi kalau misalnya cuma hanya uap atau apa gitu ya, tidak cukup kontaknya, mungkin akan tumbuh lumutnya di situ karena tidak tersentuh air kita. Atau jangan-jangan daerahnya memang cukup kena sinar matahari yang cukup tinggi intensitasnya gitu. Karena pada sisi seperti itu umumnya lumut ataupun alga gitu ya cukup mudah gitu Pak untuk tumbuh dalam kondisi-kondisi seperti itu. Mungkin nanti bisa kita diskusi lebih lanjut Pak. Mungkin sekaligus kita membahas microbiocontrol di ammonia plant itu sendiri seperti itu Pak. Mungkin boleh saya lanjutkan Pak Ferlin, Pak Nizar gitu ya, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai microbiocontrol gitu, mengenai permasalahan yang ada di lapangan mengenai mikroba gitu. Ya, boleh Pak, bisa dilanjutkan Pak, langsung pemaparannya silakan lanjut. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak. Ya, jadi tadi kita sudah berdiskusi banyak mengenai scaling, corrosion dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin sekedar refreshing aja Pak, mungkin Bapak-bapak juga udah day to day udah sangat-sangat mengalami masalah ini juga, sudah sering menghadapi itu. Jadi mungkin karena kemarin saya nyempet agak buru-buru nyiapin ini, jadi saya beberapa material yang mungkin sudah Bapak ketahui sebelumnya juga tetap masih ada di sini gitu. Nah, jadi ini challenge in ammonia system yang paling susah itu kan mungkin ya salah satunya adalah tingginya proses kontaminasi. Nah, kontaminasinya apa? Tadi seperti Pak Ferlin bilang, amonianya tinggi gitu ya, karena kan banyak plant yang mungkin umurnya juga sudah lumayan tua gitu ya, sudah ada dari tahun 78, 80. Ini mungkin banyak, ada beberapa cup atau beberapa sisi plant yang sudah ada bocornya dan lain sebagainya. Ini bisa masuk ke dalam sistem. Selain itu juga kalau misalnya ada venting di udara,
kemudian gasnya kebawa ke dalam sistem, venting dari syngas ataupun amonia, ini bisa masuk juga ke dalam air mengakibatkan proses kontaminasi di dalam ammonia cooling water system gitu. Nah, ini yang akibatnya tadi yang karbon, kemudian amonia, kemudian tadi juga Pak Ferlin sempat mention soal fosfat, ini memberikan berperan sebagai makanan gitu ya untuk bakteria itu sendiri gitu. Nah, akibatnya apa? Bakteri semakin tumbuh banyak di dalam sistem dan menyebabkan konsumsi biosida gitu atau bioside dalam sistem semakin tinggi gitu. Nah, jadi membuat bioside ini konsumsi semakin tinggi dan semakin tidak efektif gitu. Nah, ini impact-nya tadi mungkin di beberapa saat ketika kita nggak mampu gitu ya mengendalikan pertumbuhan bakteri lagi di dalam sistem, apalagi sistem amonia gitu ya. Amonia ini akan terkonversi menjadi nitrit dan nitrat. Kemudian ini mengakibatkan terjadinya adanya pH drop, kemudian juga kadar nitrat di dalam sistem semakin tinggi, akibatnya mungkin konsumsi kaustik semakin tinggi, konsumsi bioside juga semakin tinggi dalam sistem seperti ini, seperti itu. Nah, apa sih impact dari proses kontaminasi terhadap jumlah bioside yang harus kita masukkan ke dalam sistem gitu ya. Ini secara garis besar aja gitu ya Pak. Jadi salah satu bioside yang umumnya kita gunakan di dalam sistem sebuah sistem cooling water itu adalah oxidizing bioside yang kita sebut sebagai klorin gitu ya, yang banyak digunakan di dalam sistem. Klorin ini sebagai sebuah senyawa itu sangat reaktif gitu Pak. Jadi ketika kita punya apapun di dalam sistem, nggak mesti bakteria gitu ya, kita punya organic matters gitu ya, kita punya polisakarida, kita punya apapun, kita punya amonia, kita punya karbon, kita punya lain sebagainya, ini akan bereaksi dengan klorin itu sendiri gitu. Jadi klorin ini tidak memilih-milih apa yang akan dioksidasi oleh dia, jadi gitu. Yang tadinya klorin ini harusnya mengoksidasi target kita hanya mikroba aja, tapi jadinya dia mengoksidasi berbagai macam lainnya sebelum dia mengoksidasi mikroba itu sendiri gitu. Jadi dia harus bereaksi dengan zat-zat yang ada sebelum dia bereaksi dengan mikroba itu sendiri. Nah, akibatnya konsumsi klorin gitu ya pada sistem yang punya bakteri yang cukup tinggi gitu ya. Bakteri yang cukup tinggi berarti pada sistem yang punya proses kontaminasi yang cukup tinggi itu semakin besar gitu, karena klorin harus react sama amonia, kemudian juga dia harus react sama organic matters yang ada di dalam sistem. Ini bisa berasal dari bakteri yang udah tumbuh, dia bermetabolisme, menghasilkan biofilm dan lain sebagainya. Ini bisa bereaksi dengan dia, atau karbon-karbon lainnya yang misalnya dari syngas, dari lain dan sumber-sumber lainnya. Jadi akan sangat banyak klorin yang dibutuhkan sebelum dia benar-benar bisa menyerang bakteri atau yang kita inginkan gitu. Nah, kemudian juga untuk menjaga agar pertumbuhan bakteri itu tidak banyak di dalam sistem, umumnya kita punya kadar klorin residual yang kita jaga di dalam sistem. Nah, residualnya ini mungkin hanya bisa kita dapatkan ketika kita sudah bisa melawan semua zat ini, semua pengotor ini yang ada di dalam sistem sebelum kita menghasilkan bisa mendeteksi adanya klorin residual dalam sistem untuk mencegah lahirnya atau pertumbuhan bakteri di dalam sistem. Jadi jadinya mengakibatkan konsumsi yang sangat banyak seperti itu. Konsumsi bioside yang sangat banyak. Nah, ini juga impact dari proses kontaminasi gitu ya, bahwa ketika kita punya amonia di dalam sistem gitu ya, dia akan bereaksi dengan HOCl atau zat aktif yang kita dapatkan ketika kita memasukkan klorin ke dalam sebuah sistem gitu ya. Dia bakal bereaksi dengan amonia, kemudian ketika dia bereaksi dengan amonia, dia akan membentuk apa yang kita sebut dengan monokloroamin, dikloroamin atau trikloroamin. Jadi akan terus berubah nih dari amonia menjadi monokloroamin, menjadi dikloroamin, menjadi trikloroamin. Nah, ketiga zat ini sebetulnya mungkin yang monokloroamin masih lebih efektif gitu ya, tapi untuk yang dikloroamin atau trikloroamin ini dia sudah tidak lagi memiliki sifat-sifat biosida gitu ya. Jadi dia semakin semakin tidak reaktif terhadap bakteri gitu. Nah, jadi ini mengakibatkan juga konsumsinya semakin tinggi gitu di dalam sistem. Jadi ketika
klorin itu bereaksi dengan amonia yang ada di sistem yang terkontaminasi di dalam sistem, ini akan menjadikan klorin itu semakin tidak efektif seperti itu. Nah, apa sih yang kejadian gitu ya ketika kita tadi memiliki banyak sistem kontaminasi, kemudian akhirnya klorin kita nggak mampu untuk mengoksidasi atau membunuh bakteri itu sendiri, bakteri itu akan tumbuh semakin banyak gitu ya. Nah, lama-lama yang tadinya bakteri ini bersifat individu, dia lama-lama membentuk koloni semakin banyak, membentuk kampung gitu ya Pak. Kalau orang kan makin banyak juga lama-lama bentuk peradaban, membentuk kampung gitu ya. Nah, di sana dia membentuk apa yang kita sebut dengan biofilm gitu. Nah, biofilm ini sendiri umumnya bakteri itu akan membentuk biofilm ini sebagai tempat untuk tumbuh dan beraktivitas bersama-sama gitu. Jadi banyakan bakteri itu nantinya akan terkonsentrasi di bawah biofilm itu sendiri. Sementara bakteri-bakteri yang di luar itu sebenarnya jumlahnya jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan bakteri-bakteri yang hidup di dalam biofilm gitu ya. Jadi di dalam biofilm ini dia kayak membentuk sebuah perlindungan gitu ya buat dia gitu. Jadi dia membentuk ada zat-zat polisakarida dan lain sebagainya, lapisan yang di mana dia terlindungi di bawahnya si bakteria ini untuk tumbuh gitu. Jadi bakteri di bawah itu aman dari serangan-serangan di luar, sehingga yang di bawah itu bisa berkembang biak secara masif gitu. Nah, di bawah ini bakteri-bakteri ini berbagai macam nih. Ada yang bisa bakteri anaerobik gitu ya, yang mungkin bisa menghasilkan asam gitu ya. Jadi dia menghasilkan asam sedikit demi sedikit gitu. Nah, lama-lama ini menghasilkan korosi yang banyak di daerah di bawah biofilm itu sendiri seperti itu. Ataupun bakteri-bakteri lainnya lah menghasilkan dampak-dampak seperti ini. Nah, jadi biofilm ini mengakibatkan permasalahan bakteri di dalam sistem yang sudah terkontaminasi itu semakin besar dan semakin parah gitu ya, karena ketika tadi kita punya klorin misalnya, klorin itu sendiri ketika dia ada biofilm, dia nggak mampu nih penetrasi ke dalam bakteri-bakteri yang hidup di bawahnya, karena si klorin ini hanya akan menyerang dinding-dinding polisakarida atau kayak bentengnya dari si biofilm itu sendiri sebelum dia bisa penetrasi dan masuk ke dalam daerah di bawah biofilm itu sendiri gitu. Jadi mengakibatkan tidak efektif juga, makin tidak efektif dari treatment kita itu sendiri gitu. Nah, jadi akan sangat banyak dan sangat masalah. Nah, ini tadi yang seperti saya sebutkan bahwa di biofilm itu mungkin sekali terjadi korosi gitu ya, karena ada berbagai, pertama ada biasa kalau ada defisit ada perbedaan potensial dan bisa mengakibatkan korosi. Yang kedua ada bakteri-bakteri yang mungkin bisa bermetabolisme dan menghasilkan zat-zat seperti asam dan sebagainya yang konsentrasi di bawah sini mengakibatkan korosi yang secara perlahan-lahan terjadi di sini. Nah, kemudian juga selain itu, kalau sebagai deposit gitu ya, biofilm ini kalau kita bandingkan dengan skill lainnya, ini thermal conductivity-nya jauh lebih rendah lagi gitu ya kalau kita bandingkan dengan kalsium karbonat, kalsium sulfat gitu. Ini aja kita sudah menghadapi masalah inefisiensi perpindahan panas. Apalagi kita memiliki biofilm di mana conductivity-nya semakin rendah lagi dan semakin rendah lagi seperti itu. Nah, ya ini tadi yang sudah dijelaskan. Nah, ini mengurangi heat transfer lebih parah daripada scale itu sendiri. Nah, ini sebagai gambaran aja gitu ya, gimana ketika kita punya amonia di dalam sistem, apa aja dampak-dampak yang diakibatkan dengan adanya kontaminasi ini sendiri. Gitu. Nah, ini ketika kita punya leaks, amonia, segala macam, kita memproduksi amonia di dalam sistem, amonianya nanti akan membentuk kloroamin dengan kita menyebabkan klorinnya itu sendiri menjadi tidak efektif dan mengakibatkan biofouling gitu ya. Atau amonianya ini karena ada bakteri dia ternitrifikasi menjadi HNO2 atau HNO3 di sini. Ini mengakibatkan low pH juga. Nah, kedua hal ini mengakibatkan localized corrosion yang nantinya memperbanyak lagi, makin parah lagi jumlah HE yang menjadi leaks di dalam sistem. Jadi memang permasalahan bakteri ini cukup serius dan cukup muter-muter gitu ya, karena kalau kita tidak mampu mengendalikannya, ini proses ini akan terjadi terus-menerus dan leaks yang terjadi menjadi semakin banyak seperti itu. Ya. Nah, untuk mengontrol amonia
biokontrol di amonia sendiri gitu ya, ada beberapa cara gitu ya. Umumnya kita menggunakan biosida gitu. Biosida itu sendiri ada yang berjenis oxidizing biocide, ada yang non-oxidizing biocide, dan biodispersan gitu. Umumnya kita fokus kepada oxidizing biocide. Kenapa? Karena umumnya non-oxidizing biocide itu digunakan pada dosis yang tinggi gitu ya, dan ini bersifat lebih ke arah eradikasi gitu ya, jika dibandingkan dengan oxidizing biocide yang emang gunanya hanya untuk mengontrol level bakteria di dalam sistem agar selalu rendah gitu ya, agar selalu rendah dan mereka tidak berkembang biak di dalam sistem gitu. Nah, seperti itu gitu. Jadi kita umumnya fokus kalau di ammonia plant itu mengefektifkan apa yang kita punya sebagai oxidizing biocide di dalam sistem gitu. Nah, ini untuk oxidizing biocide sendiri kita punya non-stabilized program gitu ya. Tadi seperti saya ungkapkan ada klorin, ada bromin, kita juga punya chlorine dioxide gitu. Kalau untuk jenis yang stabilized, kita punya stabilized klorin atau stabilized bromin, ini mungkin yang sudah digunakan di pusri saat ini, seperti itu ya. Nah, ini klorin gitu ya, reaksinya bahwa klorin ini masih memiliki berbagai macam kekurangan gitu ya sebagai biocide. Tadi seperti saya ungkapkan di awal bahwa dia tidak selektif, dia sangat reaktif, walaupun bagus untuk mengoksidasi, tapi dia mengoksidasi apa saja dan cukup ngasal nggak pilih lawan-lawannya siapa gitu. Nah, ketika kita punya klorin juga, ketika kita memiliki pH yang cukup tinggi, mungkin cycle-nya lebih tinggi, atau karena ada pengaruh dari mana dia menjadi lebih tinggi. Nah, klorin ini menjadi tidak efektif gitu ya di pH-pH yang tinggi gitu. Nah, ini salah satu kekurangan dari klorin itu sendiri gitu. Nah, ini beberapa klorin yang kita monitor gitu ya di dalam sistem. Mungkin Bapak-bapak juga sudah sering memonitor gitu, ada free radical klorin, ada combined klorin, ada total available klorin gitu ya. Nah, free klorin ini umumnya kita lihat dalam bentuk HOCl atau OCl gitu ya. Ini adalah klorin yang benar-benar aktif di dalam sistem yang masih berfungsi sebagai oksidator atau biocide di dalam sistem. Nah, combined klorin ini umumnya adalah klorin-klorin tadi yang sudah bereaksi dengan amonia menjadi kloroamin dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin sudah tidak terlalu reaktif jika dibandingkan dengan free klorin sebagai biocide gitu. Nah, yang terakhir adalah total available klorin. Nah, ini adalah tambahan dari gabungan dari kedua hal ini, seperti itu. Total klorin yang ada dalam sistem. Nah, ini gambaran tadi Pak yang saya jelaskan bahwa amonia ketika ada klorin gitu ya, dia akan bereaksi menjadi kloroamin, ada monokloroamin, ada dikloroamin, ada trikloroamin gitu ya. Nah, kita nggak bisa mengendalikan gitu ya kalau kita nambahin klorin dalam sistem, kita akan jadi yang mana gitu ya, karena dia akan bereaksi terus-menerus sampai dia akhirnya jadi TCA, baru sisa klorin itu akan tersisa dan bisa bereaksi dengan bakteria. Tapi di antara spesies ini, sebetulnya kalau kita bisa menghentikan reaksinya sampai monokloroamin gitu ya, monokloroamin ini masih cukup mampu dan masih bisa berfungsi dengan baik sebagai biocide seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan klorin, tentu saja kita kan nggak mungkin menyetop reaksi hanya sampai sini, karena dia akan terus bereaksi hingga menjadi trikloroamin seperti itu. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan bahwa pada biofilm klorin itu akan akan habis di luar dan kemudian tidak mampu berpenetrasi ke dalam sistem seperti itu. Dia nggak mampu masuk ke dalam sistem sehingga Nalco itu mendevelop apa yang kita sebut sebagai stabilized klorin gitu, program yang tadi mungkin sudah digunakan di pusri selama ini gitu ya. Nah, jadi tadi yang klorin tadi itu dibuat agar lebih tidak reaktif gitu ya, sehingga dia tidak bereaksi hanya dengan bagian luar dari biofilm itu sendiri, tapi dia bisa masuk ke dalam biofilm dan bereaksi ketika dia sudah menyentuh bakterianya itu, dibanding ketika dia harus habis hanya di permukaan biofilm itu. Nah, ini zat yang kita tambahkan untuk membuat klorin itu bersifat lebih tidak reaktif seperti itu. Nah, ini penambahannya, kita lihat bahwa klorin ini cukup habis gitu ya. Ini hanya demonstrasi bahwa di luar biofilm, klorin itu terkonsumsi cukup banyak. Dan ketika dia sampai ke biofilm,
sisa klorin yang ada itu sudah semakin sedikit seperti itu. Nah, oke, tadi sudah dibahas sedikit dengan stabilize oksidan gitu yang tadi kita jelaskan sebelumnya. Nah, ini kenapa kita menggunakan stabilize oksidan gitu ya. Stabilize oksidan tadi seperti saya sudah coba info di awal sedikit gitu ya, bahwa itu mengurangi reaktivitas dari si klorin gitu ya, mengurangi oxidizing power sedikit mungkin dari klorin, sehingga dia tidak langsung bereaksi secara agresif dengan pengotor-pengotor seperti amonia ataupun karbon yang ada dalam sistem. Dia akan punya waktu untuk berdifusi ke dalam biofilm sebelum akhirnya dia bereaksi dengan bakteria itu sendiri gitu ya. Jadi akan semakin sedikit klorin yang kita butuhkan dalam sistem yang punya kontaminasi gitu ya, karena dia akan semakin selektif stabilize oksidan yang kita miliki gitu ya. Nah, ini tadi ilustrasinya kalau kita nggak memakai stabilize program, dia hanya akan bereaksi di luar-luarnya saja. Tapi ketika kita mempunyai stabilize program, klorin ini akan masuk dan berdifusi ke dalam sistem sehingga dia menyerang bakteri yang living di bawah selnya itu, biofilm itu, tidak hanya bereaksi dengan bagian slime yang ada di luar biofilm itu sendiri. Seperti itu. Nah, ini ilustrasinya mungkin tadi yang biofilm yang tadi sudah dijelaskan, yang sudah saya perlihatkan di awal, bahwa ketika dia mendekati biofilm dari salah satu paper yang kita baca gitu ya, ternyata ini tidak berdampak secara tidak berdampak banyak gitu ya. Jadi memang sudah banyak klorin yang terkonsumsi ketika dia memasuki biofilm, dan hampir tersisa tidak ada gitu free residual klorin yang ada dalam sistem. Nah, sementara ketika klorin itu dalam bentuk kloroamin ya, monokloroamin gitu dalam hal ini, bukan trikloro, bukan dikloro, ternyata masih mampu dia berdifusi ke dalam sistem gitu. Nah, ini juga salah satu yang dilakukan stabilizer kita gitu, dia mencegah terjadinya reaksi lebih lanjut dari monokloroamin kemudian menjadi trikloro atau dikloroamin gitu. Jadi dia menjaga agar tidak terjadi lanjutan sehingga dia akan stay di form monokloroamin yang lebih efektif ketika dia masuk ke dalam biofilm seperti itu. Ya. Nah, ya ini ilustrasinya bahwa kita berusaha berusaha untuk memperlambat rate of reaction-nya menggunakan stabilizer, di mana kita mencegah pembentukan dari DCA atau trikloroamin, sehingga hanya yang menjadi monokloroamin yang kita inginkan ke dalam sistem, selain membuat klorin menjadi lebih selektif ke dalam sistem seperti itu. Nah, tapi apa sih yang mungkin menjadi tantangan ketika kita menggunakan stabilizer gitu ya di dalam sistem, menggunakan sebuah zat stabilisasi di dalam sistem menggunakan klorin? Karena tadi stabilizer ini bersifat melemahkan mengurangi reaktivitas dari klorin. Kalau dia terlalu banyak dalam sistem, ini akan mengakibatkan klorin malah jadi tidak efektif sama sekali, dia tidak bereaksi dengan apapun gitu ya ketika dia memiliki banyak. Oleh karena itu, makanya mungkin Nizar selama ini juga mengecek di dalam sistem, Pak Chandra juga memantau secara terus-menerus, dan Pak Rudi gitu ya di dalam sistem untuk melihat kadar-kadar FRC ataupun stabilizer yang ada di dalam sistem seperti itu. Jadi karena terlalu banyak, kalau misalnya kita tidak berpengalaman dalam mengoperasikannya, kalau terlalu banyak malah menjadi tidak efektif si klorin itu sendiri gitu ya ketika kita memiliki menggunakan stabilizer di dalam sistem. Nah, ini advantage dari stabilize-nya, karena kita lebih selektif, karena tidak begitu reaktif, jadi sekarang konsumsinya bisa jadi lebih sedikit, kemudian bisa lebih masuk gitu ya ke dalam biofilm, tidak terlalu korosif karena tidak terlalu reaktif itu. Kemudian juga mampu menyediakan residual halogen gitu ya pada bakteri kontrol yang ada di air seperti itu. Mungkin disadvantage-nya tadi kalau kita misalnya terlalu banyak menggunakan ini menjadi malah terlalu tidak reaktif gitu ya. Jadi kita butuh personil yang berpengalaman dan mampu untuk memantau pergerakan stabilisasi dan itu sendiri. Seperti itu. Nah, mungkin tadi kita ngebahas stabilize, kemudian juga yang oksidan biasa, klorin gitu ya. Nah, ini salah satu klorin program juga yang bersifat oxidizing gitu ya.
seperti klorin, tapi dia bersifat lebih selektif. Ini yang kita sebut dengan klorin dioxide gitu ya. Nah, klorin dioxide ini dia bersifat lebih selektif jika dibandingkan dengan klorin biasa gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sebelah kanan, ini klorin dioxide itu dia tidak bereaksi dengan kontaminan atau amonia dan lain sebagainya sebanyak si klorin gitu. Dan ini itu tidak membutuhkan pemantauan yang terlalu banyak gitu ya dari sisi stabilizer, tidak takut akan adanya overstabilisasi gitu. Jadi ini merupakan salah satu alternatif juga yang mungkin bisa digunakan di pabrik-pabrik dengan kontaminasi tinggi gitu ya, untuk melihat untuk bisa mengontrol bakteri secara aman dan nyaman gitu ya ketika kita memiliki kontaminasi seperti itu. Nah, ini klorin dioxide gitu ya. Jadi klorin dioxide ini tidak hanya menyerang sama tadi seperti stabilize, dia tidak hanya menyerang bagian luar, tapi juga menyerang bagian dalam dari biofilm gitu ya, karena dia mampu berpenetrasi dan bersifat tidak lebih reaktif dibanding klorin itu sendiri seperti itu. Nah, ini mungkin salah satu teknologi terbaru kami gitu ya. Mungkin udah diaplikasikan juga saat ini, sebenarnya lagi trial mungkin, tapi lagi ada permasalahan sedikit kemarin. Itu klorin dioxide generator kami yang kami sebut dengan Purate gitu ya. Ini merupakan reaktor yang untuk memproduksi klorin dioxide secara on-site gitu ya, karena klorin dioxide itu bersifat harus digenerasi secara on-site gitu, karena nggak bisa dibawa-bawa di dalam tangki dan lain sebagainya, karena bisa membahayakan seperti itu. Nah, jadi ini salah satu teknologi terbaru kami, merupakan klorin dioxide generator yang paling aman saat ini di market, karena dia banyak sekali fitur keselamatan dan lain sebagainya. Jadi jangan takut untuk mengoperasikan hal ini sebetulnya. Nah, ya umumnya Purate ini menggunakan H2SO4, kemudian juga mereaksikannya bersama dengan chemical kita yang kita sebut Purate itu sendiri ke dalam reaktor tadi untuk menghasilkan klorin dioxide gitu. Nah, ini kalau kita lihat perbandingannya dengan berbagai macam jenis reaktor klorin dioxide yang ada lagi di market gitu ya, sebenarnya dia merupakan salah satu reaktor yang memiliki efisiensi paling tinggi gitu ya, karena Purate ini bisa kalau bekerja dengan baik dan benar, ini bisa berkonversi sebanyak 95% gitu dari reagennya gitu. Jika dibandingkan dengan acid chloride misalnya, dia itu hanya bisa bereaksi mungkin konversinya sekitar 80% gitu ya, di atas. Kalaupun di atas itu, mungkin jumlah chemical yang dibutuhkan gitu ya akan lebih banyak gitu. Jadi kita harus menggunakan acid, kemudian juga menggunakan bleach dan chloride gitu. Jadi kita menggunakan lebih banyak lagi chemical untuk menghasilkan klorin dioxide itu sendiri gitu. Nah, kemudian juga chloride itu kalau jalur yang lain ini masih kadang-kadang kalau kita menggunakan bleach berarti kita masih menambahkan chloride gitu ya, klorid Cl- ke dalam sistem gitu. Nah, sementara beberapa sistem seperti di industri kan tadi ada yang stainless steel dan lain sebagainya, mungkin sensitif kalau kita masih ngasih chloride yang cukup tinggi dalam sistem. Kelebihannya Purate, karena kita tidak menggunakan Cl2 atau tidak menggunakan bleach, dia tidak memiliki kontribusi chloride dalam sistem seperti itu. Nah, ini sekedar perbandingan aja beberapa produk kita gitu ya yang bisa digunakan sebagai biocide control gitu. Tapi intinya adalah bahwa tadi untuk sistem dengan kontaminasi amonia ataupun syngas yang cukup tinggi seperti di pusri dan lain sebagainya, kita menyarankan menggunakan stabilize klorin atau stabilize program ataupun menggunakan Purate gitu ya, atau klorin dioxide, karena dia mampu untuk berpenetrasi ke dalam biofilm dan lebih baik dibandingkan hanya klorin biasa seperti itu. Nah, yang terakhir mungkin sekaligus mungkin menutup gitu ya. Di sini ya ini ada beberapa parameter yang mungkin akan saya ceritakan gitu ya, seperti apa gitu ya. Ini mensummary-kan gitu. Tadi kita misalnya sudah punya corrosion control di dalam sistem, bahwa zinc fosfat itu umumnya number one choice yang bisa digunakan di dalam sistem kita, kemudian juga scale control,
desainnya juga harus dilakukan menggunakan komputer berdasarkan temperatur dan juga pH di dalam sistem. Yang terakhir, biofilm, tadi seperti saya ungkapkan bahwa disarankan menggunakan stabilized program dan ataupun program chlorine dioxide yang lebih selektif gitu. Nah, ini untuk corrosion control kita ada teknologi umumnya untuk mengendalikan feed gitu ya, menggunakan 3D tracer. Kemudian juga biofouling, mungkin kalau untuk bioset biasanya kita mengendalikan dengan ORP atau memantau secara langsung kadar klorin atau FRC yang ada di dalam sistem, seperti itu. Nah, ini beberapa parameter yang bisa jadi diaplikasikan dalam sebuah sistem amonia yang apa aja yang harus dimonitor gitu ya. Tapi balik lagi, ini semua tergantung spesifik ke dalam sistemnya gitu ya. Seberapa krusial untuk memonitor ini. Di beberapa tempat ada yang even perlu ditambahkan, di beberapa tempat mungkin ada yang tidak terlalu krusial untuk dimonitor gitu. Kalau misalnya silikanya sedikit, ngapain kita monitor gitu. Seperti itu. Jadi mungkin sekian dari saya gitu ya untuk mengenai training ini. Mungkin ada pertanyaan lagi gitu ya mengenai biofilm, mengenai microbio control di ammonia plant gitu. Silahkan, waktu dan tempatnya mungkin untuk bapak-bapak sekalian. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung diajukan atau bisa lewat chat juga mungkin. Ya, silakan teman-teman, ini masih cukup banyak yang hadir ya, alhamdulillah. Walaupun memang kalau training ini mestinya kita sampai dengan coffee break Pak ya, biar lebih semangat lagi. Tapi coffee break-nya bawa masing-masing. Oke, silakan kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, ini menarik banget ya dan juga sangat detail, apalagi terkait mikrobiokontrol, karena problem yang paling sering kita jumpai itu di pusri adalah mikrobio. Di pusri itu karena sumber kontaminasinya adalah amonia. Beda kalau di tempat lain, misalnya di PLTU ya, nggak ada sumber amonia, jadi tidak ada kontaminasi amonia, sehingga mikrobio ini tidak menjadi isu ya, ataupun jadi permasalahan. Nah, mungkin pembukaan dari saya Pak, mungkin bisa dijelaskan lagi mekanisme terbentuknya biofilm tadi gimana ya? Tadi kan disampaikan kalau fungsinya oxidizing biocide yang tadi berupa klorin gitu ya, ataupun chlorine dioxide atau stabilized klorin, itu kan fungsi untuk membunuh bakteri langsung gitu ya, direct. Nah, namun ketika misalnya dia di bawah perlindungan biofilm, justru klorinnya tidak akan efektif, karena nanti yang akan dibunuhnya itu nggak bisa penetrasi. Itu yang disampaikan ya. Nah, itu biofilm itu mekanisme terbentuknya gimana, dan apakah memang bisa kita cegah lebih dulu? Nah, itu barangkali Pak pertanyaan awal dari kami. Iya, terima kasih Pak Ferli atas pertanyaannya. Sebentar ya Pak, mungkin saya kembali ke slide yang sebelumnya dulu. Iya, jadi iya Pak. Jadi mungkin dari ini ya Pak ya, mungkin dari ilustrasi sedikit dari gambar ini ya. Jadi ketika kita memang sudah ini mungkin di gambar yang bawah nih Pak, yang bagian gambar bawah ini yang mendeskripsikan bagaimana terbentuknya gitu ya biofilm di dalam sebuah sistem gitu ya. Jadi ketika kita memiliki mikroba gitu ya yang ada di dalam sebuah sistem gitu ya. Ini ada tahap nomor 1 nih Pak. Jadi kita punya mikroba yang kecil-kecil yang mulai nempel gitu ya dalam permukaan metal kita. Nah, lama-lama nih dia berkoloni gitu satu sama lain. Mereka mengekspresikan berbagai macam produk metabolisme gitu ya, kayak manusia juga, kayak mungkin polisakarida dan lain sebagainya segala macam. Nah, ini produk-produk metabolisme mereka, hasil dari aktivitas mereka ini akhirnya itu membentuk slime gitu ya, atau biofilm gitu yang biasa kita sebut di dalam sistem. Nah, lama-kelamaan si slime atau biofilmnya ini akan membantu mereka untuk tumbuh gitu ya, karena mereka ini berlindung di balik biofilm atau slime-nya itu sendiri. Nah,
bakteri itu semakin banyak nantinya berada di bawah biofilm gitu, karena terlindungi dari apapun yang ada di luar seperti itu. Nah, ketika dia sudah makin banyak di bawahnya, otomatis slime atau biofilm yang dihasilkan itu semakin banyak, semakin besar gitu ya. Bakteri di bawahnya juga semakin besar, semakin tumbuh, semakin banyak gitu ya. Lama-kelamaan dia akan memproduksi bakteri yang lebih banyak. Nah, ketika dia memproduksi bakteri yang lebih banyak ini mungkin sebagian juga nantinya akan keluar gitu ya dari biofilm ini atau koloni yang tempat mereka tumbuh tadi itu. Nantinya akan keluar, ketika dia keluar dan terdistribusi dalam sistem, dia bisa terdeposit juga di tempat lain dan kemudian membentuk biofilm lainnya gitu ya di dalam sistem. Biofilm di sisi lain di dalam sistem. Jadi ketika kita mendetek sebetulnya bakteri yang ada di permukaan air itu sekian CFU per mili gitu ya, itu sebetulnya hanya indikasi aja. Sebetulnya di bawahnya ini, di dalam biofilm itu mungkin bakteri yang sudah ada gitu ya, itu sudah semakin banyak dan semakin tidak terkendali seperti itu. Nah, jadi ini kira-kira proses terbentuknya biofilm gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini ada gambar mikroskopiknya juga. Ini yang tadinya bakterinya hanya single-single sendiri gitu ya, makin banyak, makin lama, makin padat, makin banyak, makin ada polisakarida dan lain sebagainya, makin tidak beraturan gambaran di mikroskopiknya dan membentuk biofilm yang semakin tebal. Seperti itu, Pak Ferlin, dari saya. Ya, jadi biofilm itu terbentuk dengan adanya bakteri itu ya? Iya, secara natural gitu, Pak. Ya. Oke. Nah, untuk misalnya kita seringkali analisa rutin TCB yang terbaca sebagai total koloni bakteri atau TCB itu yang mana Pak? Yang di bawah biofilm atau yang di luar? Nah, sebetulnya kalau yang dari bulk water yang kita ambil, Pak, itu yang kita baca itu sebetulnya yang ini, Pak. Yang kalau digambar ini yang merah-merah ini, Pak, yang lagi terbang ke atas ini, Pak. Nah, cuman ini umumnya level di sini itu mengindikasikan sudah seberapa parah sih bakteri yang tumbuh di bawahnya gitu. Jadi secara tidak langsung, karena kan kita nggak mungkin masuk ke dalam HE terus kemudian men-swab bakteri itu sendiri yang ada di atas permukaan cup kan, karena sedang beroperasi dan lain sebagainya. Jadi yang kita lihat adalah yang kita pantau ini, dan dari sini umumnya kita sudah punya standar gitu ya Pak. Kalau mungkin di atas 10 pangkat 5 atau 4 gitu, kita berarti sistem ini mungkin bakteri di bawahnya itu sudah jauh lebih buruk lagi, seperti itu Pak. Memang Oke. Nah, kalau yang biasanya kita temui misalnya ada yang melayang-layang tuh di basin gitu ya, kan kita bisa lihatnya di basin ya. Melayang-layang itu kan kayak kotorannya warna kuning atau coklat gitu ya. Apa itu memang sebagai biofilm atau mungkin memang bakteri gitu yang seandainya kita itu kalau sekarang sih udah nggak ada Pak. Tapi dulu kan pernah ya. Nah, yang kalau pernah mungkin Pak Fajar bisa ngebayangin nggak? Atau Pak Nizar bisa bantu. Jadi kalau misalnya di basin tuh kalau ada warna kuning tuh ya, semacam ya kalau di HI itu kan kayak slime gitu. Nah, tapi kalau sampai ke bawah ke basin itu apa sebagai bakteri apa memang itu biofilm? Mungkin Nizar waktu itu ada di lokasi Zar untuk melihat itu Zar. Atau slime deh Pak. Slime itu produk apa Pak? Slime itu Pak yang nempel di HI? Iya, jadi kalau untuk slime itu sendiri, Pak, memang itu dari si biofilm itu sendiri, Pak. Karena slime ini kan ada polisakarida, ada slime yang nutupin lapisan biofilm itu sendiri, Pak. Itu yang kita pegang, yang licin-licin itu, Pak, biasanya kalau kita buka HE, Pak. Ya, betul. Oh, berarti itu biofilm ya? Iya, yang betul, nempel Pak. di HE ya? Oh ya, oke. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Fajar. Nah, ada pertanyaan dari Pak Devi. Iya. Nah, ini ada pertanyaan yang pertama, kondisi sistem yang sudah seperti apa? Mungkin batasan parameternya, sehingga treatment eradikasi itu perlu dilakukan. Dan yang kedua, tahapan eradikasi itu seperti apa? Apakah ada perbedaan dengan treatment biasa? Silakan Pak. Oke. Ini berhubungan tadi ya Pak ya dengan yang saya jelaskan di awal mengenai Suaranya terputus Pak. Masih belum ada suaranya.
tidak terlanjur banyak di dalam sistem. Nah, sementara ketika kita sudah, kan ada juga tadi bakteri yang ada di atas air gitu ya, tadi di baknya itu yang terbang-terbang tadi itu Pak, untuk mencegah dia berdeposit di tempat lain dan lain sebagainya, umumnya kita menginjeksi non-oxidizing biocide secara berkala gitu ya, misalnya seminggu sekali dengan bantuan biodispersan dan lain sebagainya. Nah, ini untuk membunuh bakteri yang sudah terlanjur banyak di dalam sistem gitu. Jadi kalau oxidizing biocide itu berguna untuk menahan pertumbuhan bakteri, sementara non-oxidizing biocide ataupun dispersan gitu ya, umumnya kita tambahkan biodispersan, kita bakteri-bakteri yang ada sebagai slime itu kita lepaskan dari air gitu kan, jadi bakterinya banyak di air, kemudian kita tambahkan non-oxidizing biocide secara besar-besaran untuk membunuh bakteri-bakteri yang tadi terlepas dari biofilmnya ketika kita tambahkan biodispersan. Nah, kalau jadi memang perlu dilakukan keduanya gitu ya, untuk secara regulernya, secara reguler dan setiap harinya kita secara kontinus menekan pertumbuhan bakteri, namun pastinya tentunya kan masih ada tuh bakteri yang tumbuh. Nah, itu yang kita lakukan mungkin per minggu dengan menginjeksi biodispersan ataupun non-oxidizing biocide untuk menyapu bakteri yang sudah menempel ataupun membunuh bakteri yang ada di dalam air, yang ada di air tadi yang sedang terbang-terbang itu, yang sedang berenang itu, untuk agar tidak terdeposit di tempat-tempat lainnya di heat exchanger tube gitu Pak. Seperti itu Pak, kurang lebih. Ya, mungkin ada tambahan lagi atau pertanyaan dari Bapak sekalian? Yang pertanyaan tadi yang sebelumnya, sebelum dijelaskan mikrobio itu ada yang tadi yang terkait 2B itu, apakah untuk injeksi tidak berlaku kalau sudah dalam bentuk uap? Ya barangkali ini karena yang nampak itu mungkin posisinya di atas ya, yang sudah vapor ya. Jadi maksudnya airnya itu udah teruapkan berubah fasa. Cuma di situ ditemukan lumut, mungkin gitu ya. Ya, Pak Ferlin dan lainnya mungkin memang kalau sudah dalam bentuk vapor mungkin sudah sangat sedikit gitu Pak kandungan biocide yang ada di dalam sistem gitu ya, yang sudah yang masih ada di dalam vapor itu. Jadi mungkin tidak bisa mengenai lumut-lumut itu secara langsung gitu biocide-nya. Jadi mungkin tidak seefektif itu untuk tumbuh lagi seperti itu Pak. Untuk menghentikan pertumbuhan lumut itu sendiri seperti itu. Ya, oke. Ya silakan, barangkali ada lagi. Mungkin Pak Devi tadi ada yang ingin ditanyakan lagi. Lanjutan pertanyaan di chat. Untuk ini Pak, kaitannya ke kinerja heat exchanger ya. Jadi semuanya kan akan berujung ke kinerja HE ya. Baik itu mikrobio ataupun corrosion dan skill inhibitor tadi ya. Iya, betul Pak. Nah, kita kan memang secara monitoring itu ada parameter yang membantu kita mengetahui kualitas cooling water ini seperti apa. Tapi memang kadang-kala yang kita temui itu justru kinerja HE-nya sudah turun duluan ya. Tapi memang akan sangat tergantung oleh beberapa faktor sebetulnya. Tapi apakah memang ada yang bisa menjadi senjata pamungkas ya, atau mungkin bukan senjata pamungkas tapi parameter kunci yang atau mungkin metode yang dipunyai sama Ecolab sehingga untuk kita bisa memprediksi kinerja ini kira-kira akan seperti apa
Nah, misalnya turunnya mungkin 3 bulan lagi gitu, atau mungkin minggu depan ini udah jelek, jadi kita bisa rencanakan perbaikan atau seperti apa. Itu Pak. Iya, terima kasih Pak Ferlin atas pertanyaannya. Itu juga kita sebetulnya ada Pak. Mungkin saya tidak masukkan di sini karena memang training ini kan fokusnya refreshment gitu ya untuk skill dan lain-lain. Cuman memang kita ada Pak, salah satu teknologi terbaru kita itu memanfaatkan sebetulnya data gitu ya Pak ya. Jadi kan kita mencoba membandingkan karena kan sebetulnya tadi seperti Pak Ferlin bilang banyak banget faktor yang berkontribusi pada pengurangan atau penurunan performa dari heat exchanger itu sendiri, Pak. Nah, bisa dari water parameter, bisa dari scaling, bisa dari korosi, atau bisa dari mikrobio dan lain sebagainya. Nah, kadang-kala memang betul tadi Pak, karena di plan seperti ini kan juga banyak sekali HI-nya, kemudian juga kita juga banyak sekali tugas yang harus dikerjakan sebagai plan personil gitu. Ketika kita sudah sadar, ketika kita tahu itu sudah terlalu terlambat, kadang-kadang penurunan HI ini sudah terlalu jauh. Nah, maka dari itu kita Nalco ada satu platform terbaru Pak, namanya Omni Heat Exchanger. Dia ini menggabungkan data-data yang kita punya gitu ya, berdasarkan flow, berdasarkan temperatur dari HI tersebut, kemudian juga berdasarkan water chemistry yang ada yang kita analisa secara reguler, secara terus-menerus. Dia akan membandingkan nantinya Pak U value dari si HE ini, kita akan lihat trennya, memonitor seperti apa, kemudian dia akan menganalisa nih, kira-kira berdasarkan water chemistry ataupun faktor mechanical, apa sih yang paling berperan mengakibatkan kenaikan U value itu sendiri gitu. Apakah jangan-jangan cuma karena flow-nya berkurang, karena pompanya kenapa gitu, atau memang betul karena adanya pembentukan deposit ataupun microbiofouling gitu di dalam sistem. Cuman memang kenapa kita menggunakan data analytics gitu ya, karena kita kalau misalnya secara secara manual gitu ya, secara perorangan itu akan membutuhkan waktu yang sangat banyak gitu ya untuk melakukan analisa tersebut. Kemudian juga datanya kan jadinya nggak real time ya Pak ya, nggak bisa kita pantau secara terus-menerus gitu. Kita kalau mau ngelakuin lagi butuh hitung lagi gitu. Nah, sementara kalau si Omni ini memang kita menyimpan datanya secara cloud gitu ya, dan dia melakukan cloud computation, kita bisa melihat secara langsung nantinya di web gitu ya, oh performa HE kita sekarang U value-nya berapa, CF-nya berapa persen, seperti itu bisa dilihat secara langsung Pak dengan si Omni itu. Kemudian mencari faktor yang menyebabkan penurunan atau kenaikan performa dari heat exchanger itu sendiri sih Pak Ferlin, ada seperti itu. Itu mungkin saat ini mungkin kita sedang trial gitu ya di salah satu klien kita ada di Malaysia gitu untuk untuk heat exchanger. Kemudian juga di di luar negeri sendiri sih sudah beberapa menggunakan, sudah ada di Amerika sudah kita gunakan banyak, kemudian juga di Eropa sudah kita gunakan cukup sering Pak, platform Omni itu sendiri Pak. Seperti itu Pak Ferlin mungkin dari saya mengenai monitoring itu Pak dan teknologinya dari Ecolab. Ya, oke Pak. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Ya, barangkali Bapak-Bapak semua ada yang ingin tanyakan lagi karena mengingat udah jam 4 ya. Udah sore mungkin. Pak Fajar di mana lokasi? Di Jakarta apa di Surabaya? Saya di kediaman, kebetulan Pak saya ada di Tangerang Pak. Oh, Tangerang, masih WIB ya? Berarti masih jam 4. Masih WIB Pak. Oh iya. Masih WIB Pak. Saya khawatirnya Chandra itu lagi di Bali. Nah, jadi sekarang jam 5 kan? Iya, Mas Chandra mau sholat maghrib Pak. Saya setia di sini Pak. Ya, tikungan ada. Ya, terkait Omni HX tadi Pak Ferlin gitu ya, menyambung juga waktu kunjungan dari Pusri di Bogor gitu ya. Nah, ini kemarin memang kami perlu ada HE gitu ya yang bisa kami misal mau trial Omni HX ini bisa, tapi kami perlu ada HE yang memang bisa kita monitor langsung flow-nya, terus kita juga bisa lihat temperaturnya juga gitu ya. Nah, ini kemarin rencananya memang di 1B ya Pak Ferlin gitu. Kalau waktu kunjungan di Bogor, nah ini mungkin bisa kita follow up bersama. Ya, bisa nanti mungkin kita buat rapat terpisah ya. Ya, siap Pak.
Ada lagi Bapak-Bapak semua? Kalau memang belum ada, kita cukupkan nanti. Kalau memang ada yang belum bisa join di kesempatan kali ini, insya Allah tahun depan itu ada lagi gitu ya. Ya, siap Pak. Jadi ada dari Ekolab juga. Nanti kita jadwalkan. Masih ada lagi yang ingin tanyakan? Mungkin udah ini ya, udah cukup ini penjelasan dari Ekolab karena udah sangat banyak tadi penjelasannya. Mungkin ada yang ingin lagi bertanya tadi? Ada ya? Oke, cukup ya. Baik, terima kasih banyak buat tim Ekolab yang sudah hadir. Mungkin ada yang bingung Ekolab sama Nalco tuh hubungannya apa gitu ya. Tadi soalnya Pak Fajar seringnya nyebutnya Nalco. Sorry Pak. Iya, Pak. Sebetulnya sama. Dulunya Nalco, sekarang namanya jadi Ekolab. Sekarang Ekolab Pak. Ya, Iya, Nalco menjadi brand sekarang. Iya. Mohon maaf nih, saya salah branding, Pak. Gak apa-apa. Ya kan kita biasanya dengan Nalco. Ya. Baik, terima kasih mungkin Pak Fajar ya, Pak Nizar, dan mungkin tadi Pak Ardian belum kedengaran suaranya. Ada Pak Chandra juga dan tim Ekolab lain. Terima kasih banyak juga untuk Bapak-Bapak semua yang sudah berkenan hadir ya. Insya Allah nanti ilmunya bermanfaat. Tapi kalau mau ikut lagi nanti bisa, nanti kita infokan lagi ya untuk next training. Oke. Demikian dari kami. Mungkin dari Ekolab ada yang disampaikan? Dari kami cukup Pak, mungkin Cukup, ya? di akhir Januari akan kami agendakan untuk offline langsung di Busri Pak. Oke, baik. Ya. Oke Pak Nizar, terima kasih. Kami akhiri ya. Jangan lupa diisi absennya Pak, ada di kolom chat. Tapi kebetulan lagi nggak ada door prize ya nanti sekali. Terima kasih Pak ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.